Bab 531 Seni Mencuri Pikiran. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Ekspresi S berubah aneh saat dia membaca misi pekerjaan baru dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, menanamkan simbol pencuri di gedung tertinggi benua iblis perkasa. Langsung suruh aku merampok istana kekaisaran sialan itu. S sangat marah dengan misi pekerjaan ini dengan hanya satu hadiah. Dia jelas tahu gedung tertinggi di konten iblis adalah kuil iblis dari domain Kaisar Iblis yang berada tepat di tengah istana iblis kekaisaran. Lebih jauh lagi, tempat itu hanya bisa diakses oleh garis keturunan langsung keluarga kekaisaran. Misi pekerjaan ini bahkan lebih sulit daripada misi berantai terakhir. Namun, balasan sistem mengejutkan S. Kurang dari serong lebih besar dari, misinya adalah menanamkan simbol pencuri, yang berarti tuan rumah tidak perlu mencuri apapun untuk membuat simbol pencuri muncul kali ini, kurang dari, serong lebih besar dari. S bingung dan segera bertanya, lalu apa yang harus kulakukan? Dia jelas tahu sistem sebagian besar mengendalikan penempatan simbol pencuri ketika menyangkut subjek yang tidak hidup. Sistem tidak pernah bertanya kepadanya tentang di mana dia ingin menempatkannya seperti makhluk hidup. Kurang dari serong lebih besar dari, host diharuskan berdiri di atas gedung selama 10 detik, dan misi akan dianggap selesai. Namun, jika host dapat mencuri dari target, misi juga akan dianggap selesai, kurang dari, serong lebih besar dari. Mata S menyipit saat mendengar ini. Berdiri di atas kuil iblis. Meskipun jauh lebih mudah, jika iblis-iblis itu melihatku, mereka mungkin akan marah besar. Tempat itu dianggap sebagai tempat berdirinya ras iblis, dan setiap upacara penobatan Kaisar Iblis diadakan di tempat itu, dan tampaknya, seseorang tidak bisa menjadi Kaisar Iblis sejati. Tetapi mencuri harta karun di dalam kuil iblis bahkan lebih tidak realistis karena tempat itu berada di tengah-tengah istana iblis kekaisaran, bangunan paling aman di benua ini. S berpikir keras saat mempertimbangkan pilihannya. Dia harus mengakui dengan sayap burung hantu hitam, misi ini tidak seberbahaya yang dia kira. Tetapi masalahnya adalah memasuki tempat kekaisaran tanpa memberitahu siapapun. Bahkan dengan keunggulan di udara, para iblis tidak akan cukup bodoh untuk meninggalkan kelemahan semacam ini di tempat mereka yang paling suci. Jadi, dia dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang struktur internal Imperial Place, yang juga akan menjadi rahasia besar, dan hanya sedikit yang mungkin mengetahuinya. S mendesah jengkel dan tersenyum masam. Meskipun misi ini terdengar sederhana, ini lebih rumit daripada misi berantaiku. Baiklah, aku punya waktu 5 tahun untuk memikirkannya, dan aku akan menyusup ke Royal Demon Institute, yang berada di bawah kendali kekaisaran. Mungkin tidak seburuk yang kupikirkan. Pikiran S yang gelisah menjadi tenang, dan sikapnya yang tenang seperti biasanya kembali. Dia memutuskan untuk menyeberangi jembatan ini ketika saatnya tiba. Untuk saat ini, dia akan fokus pada masalah yang ada yaitu memasuki Royal Demon Institute. Dia melihat keluar, dan mereka masih beberapa hari lagi dari Grand Duke Estate, jadi dia memutuskan untuk menerima hadiah pertamanya, seni mencuri pikiran, seni kultivasi hukum lain seperti Soul Words dan Dual Shadow Swords. Saat berikutnya, semburan informasi tiba-tiba menyerbu ke dalam pikirannya, tetapi dia tetap tenang dan menyerap informasi tersebut. Namun, bahkan dengan kemampuan pemrosesan pengetahuannya yang kuat, dia masih membutuhkan waktu setengah hari untuk mengatur seluruh pengetahuan, yang membuat S sedikit terkejut karena dia hanya mendapatkan ingatan dari 3 alam dari 10. Sistem telah menyegel pengetahuan tentang 7 alam dari teknik ini, yang berarti S bahkan belum siap untuk melihatnya, dan teknik ini sangat rumit, sama dengan kurang dari serong lebih besar dari, seni mencuri pikiran, teknik jalur jiwa-jiwa kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari deskripsi, seni hukum khusus yang diciptakan oleh pencuri surga untuk mencuri ingatan dari laut pengetahuan, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari peringatan, kekuatan teknik ini semata-mata bergantung pada pemahaman hukum. Harap jangan menggunakan teknik ini pada kultivator dengan jiwa yang kuat. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 10 alam seni mencuri pikiran, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 1. Tangan pencuri perunggu kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari pendahuluan,
kemampuan untuk mencuri satu memori jangka pendek secara permanen kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari pembatasan, alam laut gelap surgawi dan 1% hukum jiwa kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari 2. Tangan perunggu pencuri permanen kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari pendahuluan, kemampuan untuk mencuri keseluruhan memori jangka pendek secara permanen kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari pembatasan, alam laut gelap surgawi dan 10% hukum jiwa kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari 3. Pemburu harta karun perunggu kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari pendahuluan, kemampuan untuk menyusup dan dengan bebas mencari di permukaan laut pengetahuan untuk memori jangka pendek target kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari pembatasan, alam inti laut gelap surgawi dan 50% hukum jiwa kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari 4. Kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari 5. Kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari 6. Kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari 7. Kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari 8. Kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari 9. Kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari 10. Kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari. Kurang dari SROM lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari SROM lebih besar dari. S tidak dapat menahan rasa kagumnya terhadap teknik ini dan juga meringis melihat batasan-batasan dan 7 alam segel. Sejauh ini adalah teknik tersulit yang pernah aku terima dari sistem dan dengan tingkat pembatasan yang begitu tinggi. Seni mencuri pikiran diciptakan oleh seorang pencuri surga dan teknik ini mungkin bahkan lebih kuat dari seni kultivasi Upper Skybreaker. Yah, itu bukan urusanku untuk saat ini. Aku bahkan belum berada di level Bronze Division yang sebenarnya dan masih sedikit kurang. Begitu aku mempelajari tentang ingatan jangka pendek dan strukturnya seperti yang dijelaskan dalam manual, aku akan benar-benar berada di alam Bronze Division. S senang ketika dia mengabaikan detailnya, dan dia tahu dia dapat dengan mudah mengisi celah dalam teknik kasarnya dan benar-benar memasuki alam Bronze Division dalam beberapa hari. Lebih jauh lagi, penyelidikan jiwanya juga akan menjadi lebih kuat dengan teknik ini, yang akan membuka segudang kemungkinan baginya. Pada saat itu, bahkan seseorang seperti MT Dream tidak akan dapat mengganggunya, dan dia juga tidak akan membutuhkan bantuan sistem untuk menghadapi tipuannya. Karena masih ada 6 hari sebelum mereka mencapai Grand Duke Estate, S membenamkan dirinya dalam studi Bronze Division sebelum memberitahu para penjaga itu untuk hanya mengganggunya ketika mereka mencapai tujuan mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam kereta terakhir dalam rombongan Archie, iblis berwajah hitam dengan konstitusi kurus duduk dengan kerutan di wajah jeleknya saat dia merenungkan sesuatu dengan enggan. Apa yang terjadi dengan si tukang sampah itu tiba-tiba? Dia sangat ingin datang ke sini dan bahkan menyelinap keluar dari rumah besar pada malam hari meskipun dihukum oleh Duke. Mungkinkah Duke akhirnya kehilangan kesabaran padanya dan menggunakan sesuatu untuk memaksanya kembali? Tidak, itu mungkin tidak mungkin, karena wanita baik hati itu akan selalu melindungi si tukang sampah itu bahkan jika dia mendatangkan malapetaka di Grand Demon Region. Baiklah, aku akan menemukan jawabannya ketika dia kembali. Jika itu kasus sebelumnya, maka aku harus melaporkannya kepada Tuan Muda. Mata coklat gelapnya berkilauan dengan dingin. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada hari ini, S membuka matanya, ketika dia merasakan ki di sekelilingnya tiba-tiba meningkat setidaknya 2 kali lipat. Dia melihat keluar dan melihat pemandangan indah yang dipenuhi pohon ki dan bunga berwarna-warni.
Tetapi yang paling menarik perhatian adalah ladang tanaman herbal yang menyebar sejauh mata memandang. Jadi, ini adalah distrik inti wilayah Iblis Agung, dan markas besar suku Iblis Kehidupan. Es cukup akrab dengan pemandangan ini setelah melihatnya dalam ingatan Archie, tetapi tidak seperti dirinya, dia merasa pemandangan ini agak menyegarkan dan indah. Selain itu, mereka melewati pemeriksaan keamanan tanpa hambatan apapun, juga tidak ada yang berani memeriksa seseorang dari klan Iblis Kehidupan Jiwa kecuali Adipati Iblis Agung yang memberi perintah sendiri. Perjalanannya menjadi lebih lancar, dan sekarang, hanya tinggal beberapa mil lagi hingga ia mencapai Runic Dimenduke Estate, tempat tinggal keluarga Archie. Runic Dimenduke tidak lain adalah gelar ayah Archie. Ada 1 Grand Dimenduke, dan 3 Dimenduke di Life Demon Tribes. Life Demon Tribe adalah salah satu suku pendiri Kekaisaran Iblis yang perkasa, dan mereka telah mendapatkan banyak jasa selama bertahun-tahun ini. Suku mereka adalah pilar sejati kekaisaran, dan posisi mereka tidak tergoyahkan kecuali jika para kekaisaran kehilangan akal sehat dan memutuskan untuk memusnahkan mereka. Meskipun Life Demon Tribe tampak harmonis dan damai dari pandangan luar, tetapi banyak bahaya mengintai di wilayah yang tenang di Life Grand Demon Region. Lupakan keluarga Grand Demon Duke, persaingan antara 3 keluarga adipati sangat besar, dan dari bayang-bayang, mereka selalu mencoba untuk saling menghalangi jalan. Meskipun Archie tidak pernah peduli tentang hal itu di masa lalu, ia tidak pernah bertarung dengan yang lain untuk mendapatkan sumber daya khusus atau menunjukkan ambisi apapun. Namun, ini tidak berarti dia tidak diperhatikan oleh siapapun. Bakatnya yang luar biasa saja sudah cukup untuk membuat banyak orang iri dan mengawasi setiap tindakannya. Namun, Archie telah membuktikan selama bertahun-tahun bahwa dia benar-benar tidak peduli dengan citranya atau apapun. Jadi, mata yang tertuju padanya sekarang sangat sedikit. Namun, semuanya berubah saat keretanya berhenti di luar sebuah rumah besar, dan Archie turun dari kereta dengan seringai tipis di wajah iblisnya. Saat Archie turun dari kereta, para pengikutnya dengan cepat muncul satu demi satu dan mengelilinginya dengan mata penuh kekhawatiran. Ada 6 iblis, dan semuanya berasal dari berbagai cabang suku Iblis Kehidupan. Itu adalah salah satu aturan dari setiap suku Adipati Iblis Agung. Para pelayan dari klan yang dominan harus berasal dari suku tersebut, tidak ada orang luar yang diizinkan. Archie secara pribadi telah memilih ke-6 orang ini dengan menolak para pelayan yang dipilih ayahnya untuknya karena dia tidak suka dimata-matai olehnya, dan ke-6 orang ini juga hanya setia kepadanya, dan dia memperlakukan mereka dengan sangat baik. Tuan muda, apakah Anda sudah siap? Iblis berwajah hitam juga ada di antara mereka saat dia bertanya dengan penuh kekhawatiran. Es menatap mereka, terutama pada iblis berwajah hitam. Namanya Blackie, atau begitulah Archie biasa memanggilnya. Orang ini adalah salah satu iblis pertama yang mengikuti Archie, dan dia menganggapnya seperti teman dan memperlakukannya dengan murah hati. Terlebih lagi, Blackie juga orang pertama yang membawa Archie ke Istana Kesenangan, dan sejak saat itu, ia menjadi ajudan terdekatnya, dan Archie membiarkannya menangani hampir semuanya. Namun, Es tidak riang dan bodoh seperti Archie, dan ia bisa tahu ketika seseorang sedang menipu ketika ia melihatnya. Ia telah lama mencaplok ke-6 ingatan ini dan tidak terkejut ketika ia menemukan Blackie adalah mata-mata yang ditanam di sisi Archie oleh seorang adipati iblis lain yang disewa dari klan Iblis Kehidupan Jiwa. Blackie hanya punya satu tujuan, untuk memastikan Archie tidak akan pernah memasuki Institut Iblis Kerajaan dan bahkan memaksanya untuk melarikan diri dari wilayah Iblis Kehidupan Agung. Keluarga Iblis Runic ditempatkan di posisi kedua di antara 3 keluarga adipati, dan Archie memiliki potensi untuk menjadikan mereka nomor 1. Kakak laki-lakinya dan adik perempuannya tidak memiliki bakatnya, dan mereka paling banter biasa-biasa saja jika dibandingkan. Itu secara alami membuat keluarga adipati nomor 1, keluarga Pil Jiwa merasa terancam akan sumber daya dan posisi mereka. Namun, Archie sama sekali tidak berambisi dan tidak pernah mencoba bertarung dengan siapapun untuk posisi mereka atau menunjukkan tanda-tanda minat dalam politik. Pada akhirnya, ancaman Archie memudar seiring berjalannya waktu, dan kini hanya tersisa kesempatan untuk memasuki Royal Demon Institute, yang dapat membalikkan segalanya. Pewaris keluarga Pil Jiwa ini seusia dengan Archie, dan bakatnya hanya sedikit lebih rendah, dan dia akan mengambil bagian dalam ujian masuk yang akan datang tahun ini. Dia selalu memandang rendah Archie dan menganggapnya bodoh. Dia bahkan iri dengan bakatnya, yang sama sekali terbuang sia-sia untuk Archie. Jadi,
dia menempatkan Blackie di bawahnya untuk menghancurkan sedikit reputasi yang dimiliki Archie, dan dia berhasil. Namun, sekarang, Archie tidak ada di dunia ini lagi, dan seseorang yang bahkan tidak dapat dia impikan untuk bermain-main mengubahnya. Archie mengejek dengan senyum berbahaya. Apakah aku perlu izinmu untuk memutuskan sendiri? Para antek lainnya dan Blackie terkejut, karena Archie tidak pernah berbicara dengan mereka, terutama Blackie seperti ini. Blackie merasakan jantungnya bergetar di bawah tatapan tajam Archie dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Aku tidak berani. Bagus. Sekarang tuan-tuan, jika kalian permisi, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan ayahku. Selesai berkata, dia pergi menuju rumah besar. Apakah menurutmu sesuatu terjadi? Iblis kekar lainnya berbisik di telinga Blackie. Dia sudah lama dibeli oleh Blackie, jadi dia secara alami tahu di mana kesetiaan Blackie berada. Blackie dengan dingin menatap punggung Archie dan mengerutkan kening. Aku perlu istirahat. Saat Es memasuki rumah bangsawan rahasia yang mewah, dia disambut oleh iblis setengah baya berkulit biru dengan sikap terpelajar. Dia mengenakan pakaian pelayan hitam, dan ketika dia melihat Archie, dia membungkuk sedikit. Dia jelas menunggunya. Lebih jauh, dia berbicara tanpa ekspresi. Tuan muda, Duke memanggilmu untuk mengobrol. Baiklah, aku akan pergi mencarinya. Lebih nyaman seperti ini. Archie hanya terkekeh dan terus berjalan. Sedikit kebingungan muncul di mata kuning kepala pelayan yang tanpa ekspresi. Dia tampak berbeda. Namun, tidak ada emosi di wajahnya saat dia mengikuti di belakang Archie. Segera, mereka mencapai lorong yang luas dan di ujung lorong ini ada pintu-pintu perak yang dipenuhi dengan pola-pola yang indah. Saat mereka mendekat, pintu-pintu perak itu tiba-tiba terbuka, dan sebuah suara yang mengesankan terdengar. Aku ingin menghabiskan waktu berduaan dengan putraku. Kepala pelayan itu tentu saja berhenti mendengar ini dan, tanpa menunjukkan ekspresi apapun, dia pergi sementara Archie memasuki pintu-pintu perak itu. Bagian dalamnya cukup luas, dan dipenuhi dengan rak-rak buku dan deretan buku di dalamnya. Itu adalah perpustakaan keluarga jiwa rune, dan Duke menghabiskan sebagian besar waktunya di sini untuk meneliti rune. Archie selalu membenci tempat ini, karena dia benci mempelajari rune. Di tengah ruangan ini terdapat meja bundar yang dipenuhi dengan banyak pola rahasia dan peralatan pembuatan rahasia. Seorang iblis yang bisa dikatakan sebagai salinan persis Archie atau sebaliknya, tetapi ia memiliki wajah yang lebih dewasa, dan matanya yang tajam dipenuhi dengan kecanggihan, tidak seperti kekanak-kanakan Archie. Ia adalah adipati iblis rahasia saat ini dari keluarga iblis jiwa rahasia dan ayah Archie, Harvey. Namun, ia tidak sendirian. Di samping Harvey ada iblis wanita yang memikat dengan sikap yang lembut. Mata kuningnya dipenuhi dengan kecemasan dan kelembutan saat mereka melesat di antara Archie dan Harvey. Ia adalah ibu Archie yang sangat memanjakannya, Ellie. Bersenang-senang, Harvey berkata dengan dingin saat ia menatap tajam ke arah Archie dengan jengkel. Dia benar-benar telah kehilangan semua harapan untuk Archie karena pelanggaran masa lalunya dan eksploitasi baru-baru ini terhadap gelar bangsawannya. Akan menjadi cerita lain jika Archie tidak memiliki bakat apapun, tetapi ini adalah masalah yang sebenarnya. Lebih menyakitkan lagi ketika dia berpikir tentang bagaimana putranya yang tidak senonoh dapat mengubah posisi keluarga mereka, tetapi dia ternyata seorang yang boros. Dia bahkan menyalahkan dirinya sendiri karena memberi terlalu banyak kebebasan kepada Archie, dan sekarang sudah terlambat. Kali ini, dia telah menghukum Archie dan menyuruhnya untuk menerobos, atau dia tidak akan diizinkan keluar, berharap keadaan akan berubah. Tetapi Archie menyelinap keluar dengan bantuan seseorang dan ini membuatnya sangat marah. Dia akan mengejarnya jika tidak menerima laporan bahwa Archie tidak pergi ke tempat kesenangan dan kembali dari pintu mereka. Itu sebabnya dia masih tidak langsung ke sana dan memukul pantat Archie, dan akan mendengarkan alasannya terlebih dahulu. Terlebih lagi, istrinya yang penuh kasih adalah orang yang memberinya sakit kepala terbesar, karena dia akan selalu menghalangi dengan mata berkaca-kaca setiap kali dia akan menghajar bajingan ini. Dia hanya terlalu mencintainya dan tidak bisa melihat air mata di matanya, jadi Archie juga akan melarikan diri. Alasan terbesar untuk pola pikir Archie saat ini tidak lain adalah Ellie, yang tidak pernah menghentikannya dari melakukan apapun dan mendukungnya. Meskipun dia memperlakukan kedua anaknya yang lain dengan sama, Archie ternyata berbeda dari saudara-saudaranya. Es tahu hubungan Archie dengan orang tuanya dan mereka adalah rintangan terbesar yang harus dilewati jika dia ingin memasuki Royal Demon Institute.
Karena mereka mungkin merasakan sesuatu yang salah jika perubahannya terlalu besar, jadi dia harus bersikap praktis. Harvey adalah Soul Embryo Manifestation Realm, serta Grade 6 Rune Crafter. Dia mungkin bahkan lebih kuat dari Raja Iblis manapun di 8 provinsi. Adapun Ellie, meskipun sikapnya lembut, dia adalah seorang kultivator Soul Embryo Realm Platinum Puncak dan hanya selangkah lagi untuk berada di peringkat yang sama dengan Harvey. Ini adalah perbedaan terbesar antara benua luar dan zona kerajaan. Gelar di Menduke hanya dapat diperoleh setelah memasuki alam manifestasi. Archie tidak berbicara, tetapi malah melepaskan auranya, yang memenuhi seluruh perpustakaan. Mata tajam Harvey tiba-tiba terbelalak ketika dia merasakan aura yang baru saja dilepaskan Archie. Sementara mata indah Ellie juga berkilauan dengan kebahagiaan. Dia berseru dengan terkejut, "Anakku, masuklah ke inti sungai jiwa platinum sebelum usia 100. Es dengan cepat menarik kembali aura yang dilepaskannya dengan topeng 1000 wajah yang dikenakannya di bawah topeng pemakan iblis. Archie berkata dengan senyum malu, "Aku bersedia pergi ke Institut Iblis Kerajaan." Es ingin agar percakapan ini sesingkat mungkin. Ia tahu semakin banyak ia berbicara, semakin besar kemungkinan ia akan mengungkap celah di depan orang tua Archie, terutama ibunya. Tidak mungkin ia tidak menyadari perubahan apapun pada putranya yang dimanja. Meskipun ia percaya diri dengan kemampuan aktingnya, ia masih belum sepenuhnya yakin apakah ia bisa menipu seorang ibu yang penuh perhatian seperti Ellie. Harvey tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Archie. Ia bahkan mengira ia sedang bermimpi. Ia selalu ingin mendengarkan kata-kata yang sama persis itu untuk waktu yang lama. Namun, ia tetap harus memastikan Archie tidak melakukan ini hanya untuk menghindari hukuman. Mata Harvey tiba-tiba berubah setajam pisau saat ia bertanya, "Lupakan aku, bocah nakal, tetapi kau tidak hanya menyembunyikan kultivasi sejatimu dari ibumu, tetapi kau juga menyia-nyiakan entah berapa tahun untuk menyembunyikannya. Aku ingin tahu apa yang mengubahnya." Wahi, ini adalah bab bonus kedua dari 1000 Power Stones. Dirilis dengan rilis tanggal 23 Oktober tahun 2022. Bab bonus ketiga pada 1500. Garis bawah 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 garis bawah. Es merasakan indera jiwa yang kuat terkunci padanya, dan dia siap untuk ini. Dengan kepribadian Archie, dia tidak akan pernah setuju untuk pergi ke Royal Demon Institute. Dia telah menyatakannya berkali-kali setiap kali Harvey mengangkat masalah ini dan bahkan mendapat dukungan Ellie. Jadi, sekarang Archie tidak hanya menunjukkan bahwa kultivasinya berada di Platinum River Core Realm, tetapi dia bahkan menyatakan keinginannya untuk memasuki Royal Demon Institute. Itu secara alami membangkitkan kecurigaan Harvey. Namun, kabar baiknya adalah, Harvey tidak curiga putranya berubah total. Dia hanya curiga bahwa Archie mempermainkan semua orang untuk menjadi bodoh. Karena dia dapat menyembunyikan kultivasinya bahkan dari ibunya, maka dia tidak bodoh atau ceroboh seperti yang dia tunjukkan sendiri. Banyak keturunan keluarga besar berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau dan jika Archie berpura-pura menjadi babi, maka Harvey akan lebih gembira lagi. Pikiran tentang seseorang yang mungkin telah menggantikan putranya tidak pernah muncul, bahkan sekalipun. Meskipun Archie telah menunjukkan bahwa ia malas dan tidak berambisi, jika seseorang memperhatikan hal ini dengan saksama, ia selalu menjaga kultivasinya dengan rekan-rekannya dari suku iblis kehidupan. Itu saja sudah cukup untuk membuat Es mengambil risiko ini, dan semua orang akan berpikir Archie mempermainkan mereka karena ia takut sesuatu akan terjadi padanya. Sekarang setelah ia memperlihatkan taringnya, itu berarti ia tidak lagi takut pada ancaman apapun, dan hanya ada 2 bulan sebelum Institut Iblis Kerajaan melakukan ujian tahunannya seperti 3 institut lainnya. Begitu Archie masuk, ia akan berada di bawah perlindungan para kekaisaran. Tidak seorang pun akan berani mencoba apapun dalam batas-batas Institut Iblis Kerajaan, dan satu-satunya bahaya yang akan dihadapi Archie adalah dari dalam. Archie berkata dengan tenang sambil tersenyum penuh arti, "Ayolah, jangan bilang kau masih belum mengetahuinya, orang tua." Ekspresi Harvey berubah saat mendengar nada bicara Archie yang familiar, sementara Ellie terkikik karena sudah terbiasa dengan hal ini. Dia bisa merasakan Harvey sangat gembira, jadi dia tidak repot-repot mengatakan apapun.
Bahkan dia terkejut dengan rencana putranya dan merasa puas dan bahkan lebih senang karena mendukungnya secara diam-diam. Archie berkata dengan tenang, "Aku akan menjelaskannya kepadamu. Karena semua orang tahu tentang bakatku dan mulai merasa terancam olehku. Jadi, untuk memastikan aku bertahan hidup, aku harus bermain sebagai orang yang tidak berguna sampai aku yakin bisa melindungi diriku sendiri." Harvey membantah, "Bocah, menurutmu aku sudah mati. Siapa yang berani menyentuhmu denganku di sini?" Dia merasa marah sekarang ketika mendengar ini. Sepertinya, putranya tidak punya harapan padanya. Aku tahu, meskipun kau bisa melindungiku di tempat ini. Bagaimana dengan pertemuan atau musim pelatihan di Grand Demon Estate? Merupakan kewajiban untuk pergi ke sana demi generasi muda, apapun yang terjadi." Tatapan mata Archie berubah dingin. "Sampai hari ini, aku telah menderita 8 pembunuhan, dan jika aku tidak menyembunyikan kehebatanku, aku akan lama mati sebelum kau tahu apa yang terjadi." Ekspresi Harvey berubah karena terkejut. "Apa?" Ellie tetap sama, kemarahan muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. "Siapa yang berani membunuh anak laki-lakiku? Katakan padaku, ibu akan mencari keadilan untukmu." Archie mendesah, "Lihat, itu sebabnya aku tidak pernah memberitahu kalian. Jika kalian tahu pelakunya akan diberitahu. Tapi karena aku tidak memberitahu kalian, dia juga tidak pernah tahu tentang itu. Jadi, pilihan terbaik adalah tetap diam dan menunggu pelaku melakukan kesalahan." Harvey masih memiliki niat membunuh di matanya. Siapa itu? Dia tidak pernah mengira seseorang akan mencoba membunuh putranya di Grand Demon District, dari semua tempat. Seperti yang Archie katakan, jika dia tahu, dia akan meledak dan pergi ke sana untuk bertarung habis-habisan dengan orang yang meremehkan statusnya. Dia bukan orang yang bisa diganggu-gugat sementara istrinya bahkan lebih berani darinya. Mereka benar-benar percaya, gembira karena dia membesar-besarkan upaya pembunuhan itu. Meskipun banyak yang merasa terancam oleh bakat Archie, mereka tidak akan cukup bodoh untuk mencoba membunuhnya di distrik iblis kehidupan kecuali mereka ingin menimbulkan kemarahan Adipati Iblis Kehidupan Agung. Semuanya diperbolehkan kecuali membunuh orang yang meninggal di sini, dan jika tertangkap basah, itu akan menjadi konsekuensi yang mengerikan bahkan untuk keluarga Adipati Iblis. Baru saja melakukan kepura-puraan ini untuk membuat Harvey kurang waspada dan mengalihkan fokus mereka ke tempat lain, dan dia berhasil. Karena Archie ternyata menyembunyikan kehebatannya, dan dengan kemampuan akting dia lolos dari deteksi Harvey. Sekarang, dia hanya perlu menyebutkan nama-namanya, dan nama-nama ini adalah semua iblis yang mengawasi Archie selama bertahun-tahun. Dia bahkan menyuruh Blackie untuk memperkuat klaimnya dan menarik Harvey ke pihaknya sepenuhnya. Dia kemudian akan menunggu sampai dia pergi untuk ujian masuk. Begitu dia keluar dari sana, tidak seorang pun akan pernah tahu apakah Archie palsu atau asli dan dia akan lama pergi sebelum seseorang mencurigai sesuatu. Archie berkata dengan dingin, upaya pertama dilakukan oleh Daniel dari keluarga Soul Life. Kedua dan ketiga, Lavender dari keluarga Runic Smith Duke. 5 orang berhasil direbut olehnya, seperti Pang Lucas dari keluarga Soul Pill. Pang kecil Lucas itu bahkan menanamkan anak buahnya di antara para pengikutku. Dia tidak pernah mengira aku akan mengetahui semua ini. Hanya mencari-cari Blackie dan Jacklek, mereka berdua mata-mata yang ditanam oleh bajingan kecil itu. Blackie juga orang yang membawaku keluar dari rumah besar itu. Ekspresi Harvey kini sedikit pucat. "Apakah kamu Daniel dari keluarga utama yang terlibat?" Ellie, dengan mata berkaca-kaca, tak kuasa menahan diri untuk menegur Harvey, "Dasar orang tua pikun. Anakku sangat menderita sendirian, dan kamu masih peduli pada orang lain." Dia benar, kamu benar-benar sudah tua. Dia dipenuhi amarah dan air mata untuk putranya, namun Harvey lebih khawatir tentang Daniel, yang telah memasuki Institut Iblis Kerajaan 10 tahun yang lalu. Dia terkejut dan khawatir karena Daniel adalah bintang dari suku iblis kehidupan mereka dan jenius nomor 1. Jika dia terlibat, maka meskipun dia tahu, dia benar-benar bisa melakukan apa saja. Sebaliknya, keluarganya lah yang akan menderita karena memfitnah Daniel tanpa bukti. Mendengar istrinya memanggilnya orang tua pikun, dia tersenyum kecut dan menatap putranya dengan tatapan rumit di matanya. Dia merasa bersyukur memiliki putra seperti ini yang mempertimbangkan kesulitannya. Dia bahkan menyalahkan dirinya sendiri karena memperlakukannya dengan sangat buruk saat dia menanggung pembunuhan selama bertahun-tahun. "Aku benar-benar mengecewakanmu."
Ucapnya dengan perasaan bersalah. Bahkan Es merasa Archie sampah karena memanfaatkan kebaikan hati orang tuanya untuk banyak hal yang tidak pantas. Ia tidak pernah peduli dengan perasaan ayahnya dan selalu bersikap tidak sopan. Ia bahkan merasa sedikit bersalah karena telah membunuh anak mereka dengan kejam, tetapi itu hanya sesaat. Lebih jauh lagi, ia tahu lebih baik daripada siapapun. Jika Archie tetap hidup, ia mungkin menjadi alasan pasti kehancuran keluarga ini. Ia telah menciptakan beberapa keretakan dalam hubungan orang tuanya, dan Ellie memiliki andil terbesar dalam hal itu karena ia tidak akan membiarkan Harvey menghukum Archie dan membuatnya tidak takut. Kalau kamu nggak ikut main, nggak akan kelihatan realistis. Jadi, jangan salahkan dirimu sendiri. Aku seharusnya jujur sama kamu sejak dulu, tapi aku memang keras kepala. Kuharap kamu akan melupakan semua hal yang kulakukan dan kukatakan. Begitu juga, aku bukan anak yang patuh padamu, tapi sekarang aku akan pergi, jadi kuingin kamu tahu bahwa semua yang kulakukan adalah karena keegoisan, dan tidak cukup percaya pada kalian. Ini menimbulkan beberapa hal yang tidak menyenangkan dalam hubungan kalian, dan aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri untuk ini. Meski begitu, kuharap kamu bisa memaafkanku, ayah dan ibu. Archie membungkuk dalam-dalam di hadapan orang tuanya. Es merasa mereka berdua pantas mendapatkan ini dari Archie. Karena dia tidak melakukannya, dia bisa melakukannya untuk mereka. Suasana berubah cukup emosional karena keheningan berlangsung cukup lama, dan hanya isakan Ellie yang terdengar sesekali. Tanda hubung. Es pergi setelah 2 jam. Dia cukup skeptis tentang bagaimana Ellie bisa menangis begitu lama sambil menggendongnya. Tapi dia tidak punya pilihan selain membiarkannya. Pada akhirnya, Harvey juga tersenyum lebar saat dia berjanji akan melakukan segala cara untuk menyamakan kedudukan dengan 2 keluarga adipati lainnya karena para pemuda itu hanya bisa bergerak jika ada yang mendukung mereka. Mengenai generasi muda, Archie memberitahu mereka bahwa dia akan menghadapi mereka, terutama Lucas, yang akan mengikuti ujian tahun ini juga. Harvey langsung setuju karena dia tahu bocah kecil itu baru saja mencapai terobosan di inti Sungai Berlian tahun ini sementara putranya sudah menjadi penggarap alam inti Sungai Platinum. Dia bahkan berniat untuk menginterogasi Blackie secara pribadi. Es pergi setelah mengatakan bahwa dia akan mengasingkan diri dan hanya akan pergi saat waktu keberangkatan tiba yang disetujui oleh kedua iblis itu dan bahkan memberiku banyak pil dan beberapa keterampilan inti untuk dilatih. Sekarang semuanya sudah siap. Es memasuki ruang kultivasi Archie dan mengaktifkan setiap susunan dan formasi sebelum ia menyiapkan koleksi formasi pelindungnya sendiri. Saat ini ia berada di keluarga perajin rune, jadi, ia tidak bisa terlalu berhati-hati. Setelah selesai, ia akhirnya duduk di atas sajadah yang nyaman dan melihat sekeliling. Ada bengkel perajin rune, dan juga kolam ki di tempat ini. Es juga merasakan kepadatan ki jiwa di tempat ini cukup tebal, yang berarti ada formasi pengumpul ki jiwa yang dibuat dengan kristal jiwa. Kristal jiwa berlimpah di suku setan kehidupan, dan mereka bahkan memiliki sumber kristal jiwa 5 tingkat tinggi di bawah kendali mereka. 2 di antaranya adalah tingkat 5, dan 1 adalah tingkat 6, sedangkan 2 lainnya adalah tingkat 3 dan tingkat 4. Es bahkan tergoda untuk menyelinap ke tempat-tempat itu dan menyerap sumber kristal jiwa tingkat 6 mereka dan salah satu urat batu ki mereka untuk membuat hidupnya lebih mudah. Namun, Archie hanya tahu tentang sumber kristal jiwa tingkat 4 dan urat batu ki tingkat 5 di bawah keluarga jiwa rune. Namun, ia mungkin akan menimbulkan banyak kecurigaan jika seluruh sumber atau urat tiba-tiba mengering, jadi ia memutuskan untuk tidak melakukannya. Ia harus tetap netral selama ia bisa atau keadaan mungkin akan berubah ke arah yang salah. Selain itu, tanpa bola elemen, EXP atau SP yang dapat ia kumpulkan dari sumber atau urat tersebut akan terbuang sia-sia, jadi belum saatnya untuk mencarinya. Ia telah memperoleh jutaan kristal jiwa dari cincin penyimpanan Archie, dan Harvey memberinya lebih banyak, jadi ia tidak bisa terlalu serakah. Setelah Es menenangkan pikirannya, ia mengeluarkan gulungan giok putih yang bertuliskan, buku pegangan pedang langit, di permukaannya yang halus. Akhirnya aku punya waktu untuk mempelajari gulungan giok ini, pikir Es dengan sedikit antisipasi. Setelah ia memasuki zona kerajaan, ia memusatkan semua perhatiannya pada keterampilan yang dimilikinya dan invasi jiwa karena misi pekerjaan yang belum selesai dan tidak menyentuh apapun yang ia peroleh dari pelelangan iblis kehidupan. Sekarang setelah ia akhirnya bisa bernapas dan segala sesuatunya berjalan lancar ke arah yang diinginkannya,
ia akhirnya dapat melihat-lihat barang-barang yang ia peroleh dari pelelangan. Hal pertama yang tentu saja adalah gulungan giok ini, yang hanya dibacanya dalam legenda, dan itu terkait dengan pedang di atasnya. Jadi, dia agak bersemangat karena itu bisa membantunya dengan teknik jalur pedangnya jika ternyata itu adalah keterampilan kelas pemecah langit. S menggunakan kinya untuk mengaktifkan gulungan giok, dan saat berikutnya, sebuah garis muncul di benaknya, yang membuat matanya melebar dan jantungnya berdebar kencang. Diperlukan elemen pedang niat untuk mempelajari pedang langit. S hampir tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat persyaratan hanya untuk membuka benda ini dan akhirnya mengerti mengapa gulungan giok ini hadir dalam pelelangan sejak awal. Aku benar-benar menemukan harta karun kali ini. S sangat gembira dan bahkan ingin berterima kasih kepada orang yang mengeluarkan buku panduan pedang langit untuk dilelang. Jika dia tahu itu dari Raja Iblis Pedang, yang ingin menukarnya dengan seni pedang tingkat tinggi untuk Peter, maka tidak ada yang tahu apa yang akan dipikirkan S. Meskipun demikian, S tidak akan berdiri dalam upacara, dan ki gelapnya tiba-tiba berubah menjadi putih dengan kilau gelap saat menelan gulungan giok itu. Saat berikutnya, gulungan giok putih itu tiba-tiba bergetar sebelum bersinar dalam rona gelap. Namun, tidak ada informasi yang menyusup ke lautan pengetahuan S, tetapi dia merasakan kesadarannya memasuki gulungan giok ini pada saat ini dan pengalaman baru ini membuatnya tercengang. Jadi, beginilah cara gulungan giok menyimpan informasi. S mengamati dan membaca fase informasi pertama. Kurang dari serong lebih besar dari, pedang langit, oleh Algojo pedang langit, kurang dari, serong lebih besar dari. Algojo pedang langit, ya. Dan bahkan ada catatan dari orang ini. S cukup senang setelah mendapatkan pedang langit dan cukup tertarik dengan orang yang menciptakan teknik ini. S membaca catatan kecil yang ditinggalkan oleh Algojo pedang langit. Kurang dari serong lebih besar dari, Algojo pedang langit, aku menciptakan pedang langit setelah aku memasuki alam kaisar pedang. Aku tidak tahu bagaimana kau mendapatkannya atau dari mana kau mendapatkannya, tetapi siapapun yang berencana untuk mempelajarinya, peringatan yang adil, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, jangan mengolahnya jika kau seorang pengecut dan bukan seorang kultivator pedang sejati. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, selain itu, jika kau dapat membukanya, ini juga berarti kau memiliki bakat luar biasa dalam ilmu pedang, jadi aku puas selama kau dapat mengembalikan seni pedang ini ke kejayaannya yang dulu, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, aku mungkin sudah mati saat kau mendapatkan seni pedang ini atau meninggalkan dunia ini. Apapun yang terjadi, aku mewariskan semua yang kuperoleh sepanjang hidupku di alam pedang langit, dan hanya setelah melewati jejak warisan alam pedang langit kau akan menjadi warisan sejatiku, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, buku pegangan pedang langit ini juga merupakan kunci jejak warisanku dan bukti kualifikasimu untuk memasuki alam pedang langit, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, ingat, hanya dengan 9 kunci alam pedang langit akan muncul. Kurang dari, serong lebih besar dari. S mengerutkan kening saat dia selesai membaca seluruh catatan yang ditinggalkan oleh Algojo pedang langit dan tidak dapat menahan diri untuk berasumsi. Jadi, secara keseluruhan, orang ini meninggalkan semua yang dia kumpulkan di alam bernama alam pedang langit dan kemudian menyebarkan 9 gulungan giok ini, sehingga 9 orang akan menemukannya dan kemudian bertarung satu sama lain untuk mendapatkan warisannya. Dia mungkin orang penting yang memiliki kepercayaan diri seperti itu. Dia mungkin berada di pintu kematian untuk menciptakan tanah warisannya atau beberapa musuh mungkin mengejarnya. Apapun masalahnya, ini kedengarannya seperti masalah, dan aku juga tidak tahu di mana alam pedang langit ini berada. Aku mungkin akan pergi ke sana untuk mengosongkan tempat itu, tetapi tidak akan bertarung dengan 8 orang lainnya yang memiliki seni hukum ini di sampingku. Jadi, bagaimana jika aku seorang pengecut? Aku masih akan memahami seni pedang ini. S mencibir saat dia sepenuhnya menganggap catatan pedang langit Algojo sebagai angin. Buku pegangan pedang langit adalah seni kultivasi hukum yang menuliskan cara untuk menggabungkan niat pedang dengan niat elemen apapun dan menciptakan inti pedang di dalam ruang bela diri atau jiwa sejati seseorang. Ada 3 level pedang langit. Penciptaan inti pedang langit, manifestasi pedang langit, dan mahkota pedang langit. Setiap level memiliki kemahiran awal, menengah, tinggi, dan sempurna.
Level pertama adalah tentang cara membuat inti pedang langit di dalam ruang bela diri atau ruang jiwa seseorang. Yang kedua adalah mewujudkan proyeksi inti pedang langit ini di luar tubuh. Yang terakhir adalah menciptakan mahkota pedang yang dapat menutupi seluruh langit. Meskipun berlebihan, S tidak berani meremehkan seni hukum ini dan menganggapnya dengan sangat serius. Sebelumnya, jika dia mengira bahwa Algojo Pedang Langit adalah seorang tua pikun, sekarang dia merasa bahwa orang tua ini mungkin seorang jenius di antara para jenius dalam ilmu pedang. Meskipun ketiga tingkat ini mudah dijelaskan, ketika harus mengolahnya, ketiganya sama rumitnya dengan langit itu sendiri. Tidak hanya itu, dia juga berpikir bahwa bahkan seorang kultivator alam kesadaran hukum mungkin tidak dapat mempelajari penciptaan pedang langit awal karena seseorang harus menguasai setidaknya 75% hukum pedang dan hukum elemen lainnya yang diresapi dengan hukum pedang. Hukum S bahkan belum melewati 2 digit, jadi dia bahkan kurang memenuhi syarat untuk mempelajari pedang langit. Namun, bahkan jika S memiliki kualifikasi, dia tidak dapat mempelajari seni hukum ini karena seni ini didasarkan pada sistem ki dunia yang tidak dia ikuti dan dia memiliki jiwa sejati dan ruang bela diri. Dia dapat mengolah teknik dalam sistem atau membuatnya sendiri. Meskipun dia dapat meniru beberapa keterampilan sederhana dengan ki elemennya yang berbeda untuk menipu orang lain, inti dari semua teknik atau keterampilannya adalah ki surgawi. Itu mungkin kerugian terbesar S selain hukuman surgawi dalam mengolah dengan ki surgawi. Namun, dia tidak pernah terlalu peduli tentang hal ini karena dia cukup berbakat untuk menciptakan tekniknya sendiri dengan referensi yang berbeda. Kali ini tidak berbeda, pedang langit sangat indah, dia ingin menciptakan seni hukum yang lebih kuat dari aslinya, dan jika dia berhasil, dia akan memiliki 2 inti pedang langit, dan niat elemen pedangnya mungkin tidak terbatas hanya pada elemen bayangan juga. Pedang langit telah membuka dunia pedang yang sama sekali baru dalam pikiran S, dan visinya tidak lagi terikat oleh apapun. Executioner Skysword menciptakan ilmu pedang ini setelah menjadi kaisar pedang, tapi aku akan menciptakan versiku sendiri yang tidak ada apa-apanya. Pikir S sambil merasa sangat puas saat memikirkan catatan arogan yang ditinggalkan oleh Executioner Skysword. Tepat saat S menarik kembali setengah niat pedangnya dari Skysword Jade Scroll saat dia pikir dia mengingat semuanya. Informasi tentang Skysword tiba-tiba menjadi kabur sebelum dia benar-benar melupakannya kurang dari serong lebih besar dari An, rilis Masal 5 bab pada tanggal 25 Desember tahun 2022. Tolong beri peringkat novel ini setinggi mungkin. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Di dalam ruangan yang terang benderang, seorang iblis muda yang tampan memiliki ekspresi marah, alisnya berkerut erat saat melihat iblis yang berdiri di hadapannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisakah kau menjelaskannya? Mata Zamrud iblis setengah baya itu menjadi lebih tajam daripada pisau saat dia melihat iblis muda itu. Ayah, seperti yang sudah kukatakan, bajingan itu telah mempermainkan semua orang, dan aku adalah korban di sini. Iblis muda itu berkata dengan kesal. Dia tidak lain adalah Lukas dari keluarga Pil Jiwa, dan iblis setengah baya di depannya adalah ayahnya, adipati iblis api dari suku iblis kehidupan, Finlay. Finlay mengerutkan kening dengan muram, aku tahu itu, tetapi masalahnya kau tertangkap, dan sekarang Harvey yang menyebalkan itu memaksaku dengan 2 orang jahat yang kau kirim untuk mengejar Archie. Dia marah. Si brengsek Harvey itu ingin memanfaatkan situasi ini, dan dia mengancamku untuk pergi ke kepala suku jika aku tidak menurut. Jika dia tidak punya bukti, aku bahkan tidak akan menanggapi ancamannya ini. Tapi masalahnya dia punya bukti, dan jika dia benar-benar memanggil penasihat hukum, kau akan dipenjara setidaknya selama 20 tahun. Sekarang kau tahu kesalahan macam apa yang kau buat untukku. Jantung Lukas berdebar-debar ketika mendengar ini, dan ketakutan muncul di matanya. Setelah Harvey tahu tentang situasi Archie, dia langsung menangkap Blackie, dan tanpa pencarian jiwa, pengecut itu mengungkapkan segalanya tentang bagaimana Lukas ingin mencemarkan nama baik Archie dan menyabotase dirinya. Meskipun tidak ada yang terungkap tentang pembunuhan itu, Harvey hanya berpikir seseorang seperti Blackie tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui tentang masalah ini, jadi dia tidak curiga apapun. Setelah itu, Harvey tidak pergi ke Grand Demon Estate untuk mencari keadilan bagi putranya. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menguras darah keluarga Pil Jiwa.
Meskipun hukuman untuk semua ini sangat berat dan Lucas juga akan kehilangan kualifikasinya untuk masuk ke Royal Demon Institute. Namun, itu akan menjadi hukuman yang terlalu ringan bagi Lucas. Karena putranya mengatakan bahwa dia akan mengurus Lucas sendiri, dia sepenuhnya mempercayainya sekarang. Jadi, dia mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam dan menyelesaikan masalah dengan Finlay. Finlay secara alami adalah rubah tua yang licik, dan dia langsung melihat niat Harvey. Lebih jauh, Harvey juga tidak menyembunyikan fakta bahwa Archie akan menghadiri ujian masuk Royal Demon Institute tahun ini, yang menggemparkan suku iblis kehidupan. Banyak yang mengira bahwa Archie berpura-pura tidak berambisi selama ini dan akhirnya siap untuk menunjukkan warna aslinya. Terutama keluarga jiwa kehidupan. Namun yang paling bingung dengan berita ini tidak lain adalah Lucas, yang hampir berhasil menghancurkan Archie. Ya, tidak lagi sejak Archie membalikkan keadaan padanya, dan sekarang dia berada di ambang kehancuran. Dia bahkan merasa takut pada Archie, yang bersembunyi terlalu dalam dan menyerang di saat yang tidak diduganya. Itu bahkan membuat ayahnya yang biasanya tenang kehilangan ketenangannya. Ekspresi Lucas sekarang pucat ketika dia mendengar kata-kata Finlay dan dengan cepat memohon, "Ayah, tolong selamatkan aku. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan, tetapi jika aku melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada seorang pun yang bisa memasuki Royal Demon Institute dari keluarga kita di generasi ini. Sementara jika si brengsek kecil Archie itu masuk, dia tidak akan mengampuni kita." Mata Finlay menjadi dingin. Itu juga satu-satunya hal yang membuatnya khawatir saat ini. Itu adalah sarafnya yang sakit. Sebelumnya, dia juga mengira Archie hanyalah seorang pemboros, tetapi ternyata dia adalah seekor ular yang menyebalkan. Sekarang, dia tidak punya waktu untuk memainkan trik curang apapun karena sudah terlambat dan putranya, yang memiliki peluang paling besar untuk memasuki Royal Demon Institute, hampir kehilangan kualifikasinya. Dia bahkan mengira Harvey lah yang mengatur seluruh situasi ini, yang membuatnya merasa hormat dan gentar terhadap iblis yang selalu dipandang rendah karena dia adalah suami yang diperintah istri. Dia menarik napas dalam-dalam, tetapi ekspresinya jelek. "Baiklah, aku akan membiarkan bajingan tua itu memenangkan ronde ini. Tetapi jika kamu berani gagal, jangan repot-repot kembali." Selesai berkata, dia pergi dengan marah. Lucas menghela napas lega sebelum ekspresinya menjadi dingin. "Archie, dasar brengsek. Aku akan memberitahumu konsekuensi mengancamku dalam ujian masuk." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di saat lain, iblis tanpa ekspresi dengan tenang melihat laporan di tangannya saat mata zamrudnya berkilauan dalam kilatan dingin. Dia bergumam pelan, "Archie, oh, Archie, kau bisa menjalani hidup yang damai dan dukunganku di 3 institut iblis manapun dan akan sangat membantu sepupumu, tetapi kau memilih jalan yang salah. Jangan salahkan paman karena membuat segalanya sulit untukmu. Begitulah cara dunia bekerja." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 10 hari sebelum ujian masuk 4 akademi, sebuah ketukan ringan terdengar di ruang kultivasi Archie. Yang tidak pergi selama ini dan asyik mempelajari pedang langit, tiba-tiba membuka matanya dengan sedikit kebingungan sebelum kejelasan kembali padanya. Gulungan giok di tangannya berhenti berkilauan. Ternyata, seni hukum ini tidak seperti teknik biasa, dan dia membutuhkan gulungan giok ini untuk terus mempelajarinya. Dia menduga itu karena mungkin begitulah cara kerja gulungan giok, atau teknik ini terlalu tinggi levelnya untuk diingatnya. Sampai hari ini, dia selalu mendapatkan teknik dari sistem, bahkan seni hukum, tetapi dia tidak pernah menghadapi situasi ini. Namun, karena ia dapat mengakses teknik tersebut dengan gulungan giok ini, ia pun tidak terlalu khawatir. Namun, beberapa hari yang lalu juga menemukan sesuatu yang aneh. Bagian yang ia pahami sepenuhnya tidak hilang dari lautan pengetahuannya bahkan setelah ia menutup gulungan giok tersebut, yang memberinya pemahaman baru tentang ilmu hukum. Bahasa Indonesia, hal itu membuat semakin gembira ketika dia mengetahui bahwa semua pembelajaran ini tidak sia-sia karena kurang dari strong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari hukum, 4 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari keputusasaan, minor. 2,03% kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari bayangan, minor. 2,05% kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari pedang, minor. 2,06% kurang dari strong lebih besar dari.
Kurang dari serong lebih besar dari jiwa, minor, 1,03% kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan kurang dari, serong lebih besar dari. Pemahaman hukum pedangnya telah meningkat sebesar 0,6% hanya dengan mempelajari dan memahami sebagian kecil dari level pertama, dan ini memberi S lebih banyak motivasi untuk terus berjalan di jalan ini. Niat setengah pedangnya juga sedikit lebih kuat sekarang. S tidak berani membayangkan seberapa jauh pemahaman hukum pedangnya akan meningkat selama dia terus mempelajari pedang langit. Selama ini, dia mencari sesuatu yang dapat meningkatkan kompresi hukumnya, dan dia tidak pernah berpikir benda itu akan jatuh begitu saja ke pangkuannya. Dia bahkan lupa tentang waktu, karena dia benar-benar asyik mempelajarinya. Jika bukan karena ketukan itu, dia bahkan tidak akan bangun setelah setahun. S dengan cepat menyimpan gulungan giok manual pedang langit yang berharga dan dengan cepat mengumpulkan formasinya sebelum dia mengubah warna jubahnya menjadi hitam. Ketika dia membuka pintu, dia adalah iblis wanita cantik yang wajahnya yang halus menunggunya di luar dengan ekspresi kesal. Dia tahu siapa itu, adik perempuan Sonia, lama tidak bertemu. Archie tersenyum menggoda. Terhadap saudara-saudaranya, Archie tidak memiliki perasaan dekat, dan hubungannya dengan mereka tidak serius atau ramah tetapi hanya sederhana. Mereka tidak menghalangi jalannya, dan dia juga tidak mencampuri urusan mereka sementara kakak laki-laki dan adik perempuannya memiliki hubungan yang sangat dekat. Archie dulunya memiliki hubungan yang sama dengan kakak laki-lakinya dan sangat menyayangi adik perempuannya, tetapi seiring berubahnya kepribadiannya, ia menutup diri dari saudara-saudaranya dan menghancurkan hubungannya. Sekarang, kakak laki-lakinya adalah lulusan Evergreen Demon Institute dan seorang tetua runik tinggi dari Life Demon Association. Sementara adik perempuannya, Sonia, 15 tahun lebih muda darinya, ia hanya memiliki bakat di atas rata-rata dibandingkan dengannya. Meskipun demikian, iblis muda itu secantik ibunya, itu sudah cukup untuk membuatnya menjadi pusat perhatian. Sonia sedikit mengernyit saat melihat senyum ramah Archie, yang terasa familiar namun juga asing di saat yang bersamaan. Terakhir kali Archie tersenyum padanya adalah saat usianya baru 6 atau 7 tahun. Berhentilah berpura-pura, kau bisa menipu ayah dan ibu, tapi kau tidak bisa menipuku. Gerutunya dingin. Esther diam saat melihat iblis kecil itu memamerkan giginya yang bersih padanya seolah ingin menggigitnya dan tersenyum kecut sambil mengumpat Archie. Ia tahu yang paling berpengaruh karena perilaku Archie adalah Sonia karena ibunya selalu mengkhawatirkannya dan ayahnya sedang dalam suasana hati yang buruk. Dulu Sonia adalah gadis yang ceria dan hangat padanya, tetapi sekarang ia bersikap dingin dan membenci Archie karena telah membuat keretakan dalam hubungan orang tua mereka. Ia percaya ini adalah rencana baru Archie untuk lolos dari hukuman dan bahwa ia akan menyakiti orang tua mereka pada akhirnya. Itulah sebabnya ia datang secara pribadi untuk memperingatkannya hari ini. S menatap mata dingin iblis kecil itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, begitu aku memasuki Institut Iblis Kerajaan, hanya kau yang akan berada di sini bersama orang tua kita. Aku ingin kau menjaga dan menyayangi mereka. Oke, kata-kata Archie membingungkan Sonia, dan dia tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Apakah itu benar-benar hanya tipuan seperti yang diceritakan ibu kepadaku? Pikirnya tanpa berpikir. Meskipun demikian, dia tetap tidak mempercayainya begitu cepat. Namun seperti yang dikatakan Archie, jika dia benar-benar memasuki Royal Demon Institute, dia akan sendirian dengan ayah dan ibunya. Dan tidak akan ada Archie yang bisa membuat masalah, jadi itu jelas merupakan nilai tambah. S tidak membuat keadaan menjadi canggung dan melanjutkan sebelum meninggalkan satu kalimat terakhir, katakan, kakak, maafkan aku juga, jika menurutmu itu sepadan. Sonia menyipitkan mata sebelum dia mengikutinya tanpa suara, tetapi tidak setuju atau menolaknya. Segera, mereka mencapai aula utama, di mana Harvey, Ellie, dan kepala pelayan mansion, dengan wajah tanpa ekspresi, sedang menunggu mereka. P1 is visit N0 V1B in Nete. Harvey menatap Archie dengan senyum puas. Nak, sudah waktunya pergi, dan aku akan mengantarmu sendiri karena anjing tua Finlay itu tidak akan tinggal diam setelah aku membuatnya berdarah. Dia terdengar bangga dan gembira setelah membalas dendam pada rival lamanya, Finlay. Kau hanya menikmati hasil kerja keras anakku. Ellie mendengus pelan, yang membuat Harvey agak malu. Dia bukan seorang runik di menduke di depan istrinya. Setelah Archie mengungkapkan hal itu, hubungan mereka telah membaik sepenuhnya,
dan mereka menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Ellie segera mendekati Archie dengan senyum lembut, menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan mengangguk, "Putraku terlihat sangat tampan, para iblis wanita yang agung dan perkasa itu pasti akan jatuh cinta padamu." Sedikit kecemburuan muncul di mata Sonia ketika dia melihat bagaimana ayah dan ibunya memperlakukan saudaranya meskipun dia berperilaku buruk di masa lalu. Archie tersenyum dan berkata, "Aku anakmu, jadi wajar saja jika aku tampan." Ellie terkekeh dan menepuk kepala Archie. "Kau benar-benar tahu cara membuatku bahagia. Tidak perlu menekan dirimu sendiri. Bahkan jika kau gagal, masih ada tahun-tahun lagi sampai kau mencapai usia 100, jadi tidak perlu mengambil risiko, oke?" Katanya dengan serius sambil sedikit khawatir. "Aku berjanji," janji Archie. "Baiklah, ayo pergi sebelum ibumu menangis di air mancur di sini." Harvey tersenyum kecut ketika mendengar istrinya bukannya menyemangati putranya, tetapi malah membuatnya patah semangat. Namun jauh di lubuk hatinya, ia merasakan hal yang sama, tetapi ia terlalu malu untuk mengatakannya dengan lantang. Setelah Ellie melepaskan Archie dan memberinya cincin penyimpanan, ayah dan anak itu pergi di bawah tatapan mata Ellie yang berkaca-kaca di dalam kereta runik di Menduke, dan kusirnya adalah kepala pelayan yang tanpa emosi. "Adikmu masih muda, beri dia waktu, dia akan berubah pikiran." Harvey berbicara saat ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang hubungan anak-anaknya. Archie tersenyum getir, "Kurasa aku pantas mendapatkan ini. Bahkan sang kakak tidak datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Akulah yang paling menyakitinya." Harvey mendesah dan tidak berkomentar tentang ini. Dia tahu putra sulungnya dulu sangat peduli pada Archie dan selalu melindunginya. Tetapi ketika Archie berjalan di jalan yang lain, orang yang paling terluka adalah putra sulungnya. "Kau memang sudah bertindak terlalu jauh, tetapi dia masih mencintaimu, dan jika kau memasuki Royal Demon Institute, semua keraguan terhadapmu akan terhapus. Jadi, berusahalah sebaik mungkin." Harvey mengganti topik, "Tahun ini aku juga menemukan sesuatu yang berhubungan dengan wilayah akademik, dan aku ingin memperingatkanmu tentang hal itu." Yang masih berpura-pura menyesal, tiba-tiba merasa tertarik dengan apa yang ditemukan Harvey. Sebagai seorang runik di Menduke, Harvey memiliki akses ke banyak rahasia Royal Demon Nation dan semua informasi rahasia. Harvey dengan cepat memberitahu ketika dia melihat Archie tertarik, "Kau seharusnya mendengar tentang pencuri terkenal itu, kan?" Sedikit rasa dingin muncul di mata Harvey saat ia mengucapkan kata pencuri. Si pencuri langit adalah musuh terbesar suku iblis. Kehidupan saat ini, dan semua orang membencinya, termasuk Harvey. Merasa aneh saat merasakan permusuhan dalam suara Harvey. Ia tidak tahu apa yang akan Harvey lakukan jika ia tahu putranya digantikan oleh pencuri yang sama yang paling dibenci sukunya. Namun ia tetap menurutinya karena ia tertarik dengan berita ini, termasuk dirinya. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Hampir semua iblis tentangnya, orang itu seperti legenda sekarang. Itulah pandangan Archie yang sebenarnya tentang si pencuri langit. Harvey mendengus. Ia memang legenda sekarang, tapi memangnya kenapa? Ia masih bersembunyi di lubang tikusnya, takut menunjukkan wajahnya. Tidak lama lagi ia akan ditangkap kecuali ia melompat ke laut tak berujung. Ia tidak akan bisa melarikan diri dari benua terluar kali ini. Jadi, mereka masih mengira aku ada di 8 provinsi, iya. Bagus. Diam-diam senang. Harvey melanjutkan, "Bagaimanapun, karena pencuri ini, ketiga lembaga itu harus membatalkan perekrutan massal mereka dari benua luar pada saat itu, tetapi mereka akhirnya menyelesaikannya beberapa bulan yang lalu. Aku penasaran, mengapa mereka ingin merekrut iblis-iblis rendahan itu dari benua luar? Mengapa sekarang?" Benar-benar penasaran tentang hal ini untuk waktu yang lama. Ujian gerbang iblis adalah rahasia umum di antara bangsa iblis kerajaan, tetapi alasan dibaliknya masih menjadi misteri. Harvey tersenyum misterius dan menjawab, "Bukankah sudah jelas? Yah, kamu masih muda saat itu, jadi kamu mungkin kurang memperhatikan masalah ini, tetapi ini terkait dengan pertemuan sekutu kuno yang akan datang antara 3 ras teratas." Mata berbinar cerah ketika dia mendengar ini, dia mengingat kembali tentang pertemuan sekutu kuno dari ingatan Paul dan Archie. Lebih jauh lagi, dia pertama kali mendengar tentang pertemuan ini dari Noah ketika Noah menceritakan kepadanya tentang rumor tentang alam yang disebut, alam rahasia neraka berapi-api, yang mungkin memiliki api roh. Pada saat itu, tidak terlalu memperhatikannya karena dia terlalu jauh dari zona kerajaan,
dan dia masih mencatat dalam benaknya untuk menyelidikinya karena Noah membutuhkan api roh untuk maju dalam teknik penyempurnaan tubuhnya. Saat dia mendapatkan ingatan dari iblis di zona kerajaan, dia mengetahui bahwa pertemuan ini disebut pertemuan sekutu kuno, yang diselenggarakan oleh 3 ras teratas dunia langit emas setiap 100 tahun. Tempat pertemuan ini adalah alam rahasia neraka berapi-api, di suatu tempat di lautan tak berujung, dan dipenuhi dengan sumber daya yang berharga dan peluang yang menakjubkan. Mengenai rincian tentang bagaimana alam rahasia neraka berapi-api ini muncul dan mengapa hanya 3 ras ini yang dapat memasukinya setiap 100 tahun, tidak seorang pun mengetahui rinciannya kecuali eselon atas dari 3 ras teratas. S tidak terlalu memperhatikan masalah ini dan dia juga tidak memiliki informasi yang akurat. Namun, jika melihat dari nada bicara Harvey, sepertinya itu cukup penting karena zona kerajaan melanggar aturannya untuk pertama kalinya dan membiarkan iblis dari provinsi luar memasuki 3 lembaga iblis meskipun garis keturunan mereka rendah. Itu mungkin juga sebuah konspirasi. Apa hubungannya? Archie bertanya dengan penuh semangat. Harvey berbicara dengan ekspresi yang berat, jika kamu bukan anakku dan akan memasuki lembaga iblis kerajaan, aku tidak akan mengungkapkannya kepadamu. Pertemuan sekutu kuno berikutnya akan diadakan dalam waktu kurang dari 3 tahun. Seperti yang mungkin sudah kamu ketahui, alam rahasia hanya dibuka setiap 100 tahun selama beberapa bulan, dan hanya iblis yang berusia di bawah 100 tahun dan kultivasi di bawah alam jiwa yang memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia neraka berapi-api. Jika itu hanya untuk sumber daya, maka 3 ras hanya mengizinkan 50 peserta untuk setiap ras untuk memasuki alam rahasia neraka berapi-api. Namun, karena harta karun yang tak tertandingi yang muncul dalam pertemuan terakhir alam itu, mereka dapat mengirim lebih banyak peserta, sampai harta karun itu diperoleh oleh seseorang. Namun, jumlah pastinya masih menjadi rahasia. S tiba-tiba teringat kata-kata Noah beberapa tahun yang lalu dan memiliki firasat buruk tentang ini. Harta karun yang tak tertandingi. Harvey berkata dengan sungguh-sungguh, api roh yang melegenda. Jadi, api roh ini benar-benar ada. S tercengang, tetapi kemudian dia khawatir karena, menurut kata-kata Harvey, api roh terdengar cukup penting bagi 3 ras. Harvey melanjutkan, meskipun hanya Yang Mulia Adipati Agung yang tahu tentang penggunaan api roh yang sebenarnya. Tetapi dari nadanya, saya berasumsi jika ras lain mendapatkannya, bahkan iblis, mereka akan melawan mereka untuk mendapatkannya. Dengan nada serius, Harvey mengungkapkan, seleksi di provinsi terluar juga untuk memilih iblis, khususnya untuk memasuki alam rahasia neraka berapi-api. Adapun mengapa mereka tidak memilih semua iblis dari pihak ini, kau akan tahu jika kau dipilih oleh lembaga dan diberi tempat di pertemuan sekutu kuno yang akan datang. S sekarang merasa seperti baru saja menemukan rahasia besar, dan dari nada Harvey yang serius, ia dapat merasakan bahwa bahkan ia takut untuk mengungkapkan semua detailnya atau tidak tahu, terlepas dari statusnya. Harvey dengan serius mengungkapkan pada saat ini dengan ekspresi serius, aku menceritakan semua ini kepadamu karena aku ingin kau masuk ke alam jiwa sesegera mungkin setelah kau memasuki lembaga sebelum proses seleksi pertemuan dimulai sehingga mereka tidak akan memilihmu salah satu wilayah terbesar di Royal Demon Nation, wilayah Demonic Academia, paling dekat dengan Demon Emperor Domain. Wilayah ini berada di bawah pengelolaan 4 Demon Institute, bernama Evergreen Demon Institute, Battle Demon Institute, Black Mountain Demon Institute, dan Royal Demon Institute. Keempat institut ini berada di bawah yurisdiksi langsung Demon Emperor Domain, dan tidak ada yang lain yang memiliki otoritas atas mereka dan mereka memiliki sumber daya paling berharga di seluruh Almighty Demon Empire. Baik itu sumber daya, keterampilan, atau teknik, semuanya adalah yang terbaik. Itu juga yang membuat institut ini begitu memikat bagi para iblis. Lebih jauh, itu juga merupakan hukum yang kuat dari Royal Demon Nation bahwa setiap iblis muda yang bisa berkultivasi harus menghabiskan setidaknya 50 tahun di salah satu institut untuk belajar tentang berbagai bidang yang akan mereka layani di masa depan. Tidak seorang pun bisa melewati rintangan ini, bahkan Grand Demon Tribes. Bukan hanya hal ini akan membuat hampir mustahil bagi iblis berbakat untuk lolos dari cengkeraman kekaisaran, tetapi iblis-iblis yang tidak berbakat itu juga akan bekerja dan berlatih di bidang terbaik yang paling cocok bagi mereka. Sebelum lulus, kehidupan iblis sudah ditentukan bagi mereka. Hanya beberapa iblis yang penuh harapan yang diberi pilihan untuk memilih jalan mereka. Tetapi hasil akhirnya sama saja. Tidak peduli apa yang mereka pilih,
mereka akan mengabdi pada kekaisaran mereka sampai napas terakhir mereka, dan ini juga alasan mengapa iblis berada di peringkat kedua. Sistem pemerintahan mereka luar biasa, dan iblis yang berkuasa dipromosikan dan dilindungi selama mereka menunjukkan kesetiaan dan harga diri mereka. Setiap tahun, gerbang keempat lembaga iblis ini dibuka untuk perekrutan, dan ribuan iblis mendaftar dan masuk. Ini juga merupakan waktu di tahun ketika iblis dari seluruh negara iblis kerajaan menuju salah satu dari 4 lembaga iblis yang mereka sukai. 3 lembaga iblis, Evergreen Demon Institute, Battle Demon Institute, dan Black Mountain Demon Institute, hampir sama kuatnya, tetapi seperti yang tersirat dari nama mereka, mereka semua melatih dan memelihara iblis di bidang yang berbeda sambil memiliki spesialisasi mereka sendiri. Evergreen Demon Institute terkenal karena mendidik para rune crafter, alkemis, dan runic smith terbaik. Battle Demon Institute terkenal karena para ahli pertempurannya. Black Mountain Demon Institute ahli dalam mengajarkan taktik militer dan mendidik para komandan yang kuat. Terakhir, yang paling menonjol adalah Royal Demon Institute, yang merupakan impian setiap iblis karena hanya elit di antara para elit yang dapat bergabung dengan tempat ini dan begitu mereka masuk ke sana, mereka akan ditetapkan untuk seumur hidup. Royal Demon Institute memiliki warisan yang paling kuat, dan setiap iblis yang memasuki tempat ini dan lulus dari sana adalah kekuatan alam. Mereka memiliki jumlah siswa terendah, tetapi masing-masing dari mereka dapat menghancurkan para jenius teratas dari 3 institut iblis lainnya. Kondisi masuk mereka sangat keras, dan tidak seorang pun pernah tahu apa yang mereka ajarkan di sana. Itu adalah rahasia inti, dan tidak ada siswa yang akan mengungkapkannya bahkan setelah mereka lulus. Area Royal Demon Institute sendiri meluas ribuan mil. Pintu masuk ke Royal Demon Institute diblokir oleh tembok besar dan 2 gerbang yang panjangnya ratusan meter. Gerbang-gerbang ini dikenal sebagai gerbang iblis, dan tidak seorang pun dapat melewatinya tanpa memiliki izin khusus atau identitas siswa. Saat ini, gerbang iblis yang biasanya tertutup ini dibuka, tetapi penghalang berkabut masih ada untuk mencegah siapapun melihat apa yang ada di sisi lain. 4 iblis yang mengesankan dalam pakaian hitam pekat dengan garis-garis emas dan simbol emas kepala Baphomet di punggung mereka duduk bersila di sekitar kolam air besar yang memiliki proyeksi di dalamnya. Mereka semua menatap proyeksi di kolam dengan mata tanpa emosi. Pada saat ini, iblis berkulit putih dengan tanduk emas dan simbol rune hitam aneh di bawah mata kirinya berbicara tanpa emosi. Tuan-tuan, saya tidak perlu mengulangi aturan karena kita melakukan ini setiap tahun, tetapi saya akan mengikuti protokolnya. Dia mengamati ketiga orang lainnya dan tidak ada yang berbicara, jadi dia melanjutkan, pertama, sebagai kepala penguji, kami akan tetap tidak memihak dalam penilaian akhir kami. Kedua, kami tidak akan ikut campur selama ujian masuk. Ketiga, jika kita memergoki seseorang berbuat curang, bahkan jika orang itu adalah keluarga kita, hukuman mati akan diberikan di tempat. Keempat, iblis itu mengulang total 10 aturan aneh sebelum semua orang mengangguk tanpa menunjukkan ketidaksetujuan. Mereka telah mendengar aturan-aturan ini ribuan kali dan sekarang mengingatnya di luar kepala. Baiklah, karena protokolnya sudah selesai, haruskah kita memulai ujian pertama? Dia bertanya dengan nada kegembiraan dalam suaranya. Diberikan, 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 tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 1 mil jauhnya dari gerbang iblis, penghalang gelap menutupi jalan ke depan sementara beberapa ratus meter jauhnya banyak kereta mewah diparkir. Banyak iblis dari berbagai suku berkumpul di sekitar kereta mereka, dan semua iblis ini memiliki aura menakutkan di sekitar mereka, dan iblis biasa bahkan tidak berani mendekati mereka. Mereka semua menunggu dengan tenang di luar kereta mereka, dan tidak ada yang berani menunggu di dalam. Itu adalah kesopanan dan rasa hormat untuk Royal Demon Institute. Para setan muda yang berdiri bersama para tua-tua mereka menatap sekeliling dengan mata tajam seolah-olah mereka tengah mengukur kekuatan satu sama lain. Di antara para iblis itu, Archie berdiri tepat di samping Harvey, dan di belakang mereka ada kepala pelayan mereka yang tanpa ekspresi. Harvey mendecakkan lidahnya dan berkomentar pelan, ini benar-benar membangkitkan kenangan. Ketika aku di sini untuk ujian masuk, pesertanya bahkan lebih banyak. Tapi aku, sebagai ayahmu, tetap mengalahkan semua orang dan mendapatkan tempat untuk diriku sendiri. Tiba-tiba dia mulai memuji dirinya sendiri dengan ekspresi penuh kenangan. Selamat sekali lagi, Harvey. Kurasa tidak ada yang berubah. Suara dingin dan mengejek terdengar saat ini.
Ekspresi gembira Harvey langsung berubah saat mendengar suara ini. Dia tahu betul siapa pemilik suara menyebalkan ini. S juga melihat sekeliling dan melihat dua iblis berjalan mendekat, satu muda dan tampan sementara matanya penuh kebencian saat menatap Archie. Yang satunya setengah baya, dan matanya dingin dan cerdik. Mereka semua memiliki ciri ras yang sama, yang berarti mereka berasal dari suku iblis kehidupan. Duke Iblis Api, Finlay, dan putra bungsu keluarga pil jiwa, Lucas. Untunglah Harvey ikut denganku atau mereka mungkin akan mempersulitku. S berpikir tanpa ekspresi saat mengenali keduanya dari ingatannya. Terutama Lucas, yang memiliki hubungan yang sangat bersahabat dengan Archie yang asli, dan dia tidak pernah mengira orang ini adalah orang yang paling ingin menyabotase dirinya. Saat ini, mata Lucas dipenuhi dengan kebencian dan niat jahat saat dia menatap Archie, yang mempermalukannya di depan ayahnya. Old Flame, aku tidak pernah mengira kau akan datang ke sini secara pribadi. Harvey mencibir dingin. Jika mereka sendirian, dia akan memanggilnya Old Dog Flame, tetapi demi wajah suku mereka, mereka harus saling menghormati, atau yang lain akan menertawakan mereka. Finlay terkekeh dingin, dan disinilah kau sendiri, Little Faye. Kedua iblis itu saling menatap dengan dingin, dan orang bisa merasakan bubuk mesiu di udara. Sepupu, sudah lama, bukan? Lucas tersenyum hangat namun dingin saat menyapa Archie. Ya, terakhir kali kita bersenang-senang di Istana Kesenangan. Kau bahkan membuat 8 pelacur mengemis. Kau, berhenti, berhenti. Lucas dengan cepat menghentikan Archie dengan ekspresi pucat dan segera melihat sekeliling, dan ketika dia melihat tidak ada yang mendengar ini, dia menghela napas lega. Bahkan Harvey dan Finlay tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Archie dan apa yang baru saja dia sebutkan seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang acak. Archie memiliki ekspresi polos saat dia mengangkat bahunya. Kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Aku hanya mengenang masa-masa indah kita. Kakak Lucas bahkan menunjukkan padaku, jilat lid, ini, dia bilang dia melihat paman besar melakukan. Berhenti. Finlay lah yang berteriak dengan ekspresi ngeri dan hampir melancarkan serangan. Wajah Lucas menjadi pucat pasi saat ini. Dia tidak pernah mengira Archie akan mengungkapkan rahasia gelapnya, yang dia bagikan untuk mendapatkan kepercayaannya dengan begitu mudah. Tidak hanya itu, dia bahkan menyeret ayahnya ke dalam ini, dan dia sekarang bisa merasakan aura dingin dari ayahnya, yang menatapnya dengan tatapan mematikan. Harvey tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, jilat lid. Hahaha, Old Flame, sepertinya kamu cukup jago. Ayo, ajari teman lamamu ini jilat lid. Kita semua laki-laki di sini. Tidak perlu malu. Wajah Finlay pucat pasi dan menggertakkan giginya saat ini ketika perhatian penonton tertarik. Dia benar-benar ingin memotong bajingan kecil bermulut besarnya menjadi jutaan keping sekarang juga. Pada saat ini, sebuah suara yang mengesankan bergema di sekitarnya, menarik perhatian semua orang. Berkumpul untuk ujian kualifikasi. Berkumpul untuk ujian pertama. Saat suara yang bergema itu menghilang, semua orang melihat ke arah penghalang gelap karena celah besar muncul di dalamnya. Setelah itu, dua iblis yang mengenakan pakaian hitam dengan garis-garis putih muncul. Wajah mereka tanpa ekspresi dengan aura dingin di sekitar mereka. Saat berikutnya, salah satu dari mereka dengan kulit perunggu gelap berbicara sambil melihat ke arah kerumunan. Peserta maju dan membentuk dua antrian 50 meter dari penghalang ini, pria di sebelah kanan dan wanita di sebelah kiri. Para iblis muda yang berdiri bersama dengan senior mereka tidak berani mengabaikan perintahnya dan dengan cepat menuju ke sana dan mulai membentuk antrian sesuai dengan jenis kelamin mereka. Pergilah bocah nakal, buat aku bangga. Harvey menepuk bahu Archie dengan ekspresi serius. Archie membungkuk ke arahnya sebelum dia pergi. Finlay ingin memukul Lucas, tetapi dia tahu ini bukan saatnya dan dengan dingin berkata, ingat apa yang kukatakan padamu, sekarang pergi. Lucas merasa seperti baru saja lolos dari pukulan berat dan dengan cepat mengangguk dan pergi mengejar Archie sambil melemparkan tatapan tajam padanya karena membuatnya dipermalukan tadi. Harvey menggoda saat ini, jilat lid, ya. Jadi, katakan padaku, apa sebenarnya itu? Dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk meninju Finlay. Ekspresi Finlay gelap seperti arang, dan dia berteriak dengan marah, pergi sana. Segera, dua antrean terbentuk di bawah pengawasan semua orang. Antrean pria jauh lebih besar daripada antrean wanita. Totalnya ada lebih dari 2000 iblis dan lebih dari 900 iblis wanita.
Es merasa setiap iblis muda di sekitarnya adalah anak ajaib karena mereka semua adalah ahli alam inti sungai, dan ini bukan pemandangan biasa yang bisa dilihat di 8 provinsi. Membentuk inti sungai adalah proses yang sangat berbahaya, dan semakin tinggi level inti sungai Anda, semakin sulit untuk terbentuk dan semakin lama prosesnya. Itulah sebabnya itu adalah ambang batas yang benar-benar memisahkan mereka yang memiliki sungai luar biasa dari sungai biasa. Saat ini, semua orang di sini memiliki yayasan yang tak tertandingi. Iblis berkulit perunggu gelap itu berbicara tanpa ekspresi lagi, seperti yang sudah diketahui semua orang, ini adalah awal dari ujian masuk tahun ini di Royal Demon Institute. Peraturannya sederhana. Pertama dan terpenting, tidak boleh membunuh. Jika tertangkap Anda akan ditangani sesuai dengan hukum institut. Kedua, tidak boleh ada harta di atas kelas 4, dan Anda akan dieliminasi saat Anda menggunakannya. Ketiga, dan terakhir, Royal Demon Institute memiliki kekuatan absolut dalam ujian ini, dan tidak ada keluhan yang akan diterima. Apakah itu jelas? Semua orang sudah mengetahui ketiga aturan ini, dan tidak ada yang berbicara untuk menolak. Institut Iblis Kerajaan mempunyai status yang sangat tinggi, dan menyinggung mereka sama saja dengan menyinggung kaum kekaisaran. Selain itu, mereka sangat adil dan tidak melakukan metode curang, dan mereka memiliki reputasi untuk mendukung klaim ini. Pada saat ini, iblis kedua dengan kulit ungu berbicara, karena tidak ada yang punya masalah, mari kita mulai ujian pertama yang paling mudah. Ujian kualifikasi akan menentukan apakah Anda memenuhi syarat untuk Royal Demon Institute. Seperti yang dapat dilihat semua orang, penghalang hitam di belakangku adalah formasi khusus yang hanya akan memungkinkan masuknya seseorang dengan usia di bawah 100 tahun dan kultivasi Diamond Extraordinary River Core atau lebih tinggi. Satu persatu, seorang pria dan seorang wanita akan bergerak menuju penghalang ini dan mencoba melewatinya. Jika tidak ada yang punya pertanyaan, mari kita lanjutkan. Saat suaranya melemah, iblis pertama di kedua garis mulai bergerak menuju penghalang. Ujian ini sangat sederhana, dan mereka hanya harus melewati penghalang kualifikasi ini. Es melihat iblis yang melewati penghalang satu persatu tanpa hambatan dan bertanya-tanya, usiaku baru 25 tahun. Kedua topeng itu bisa mengelabui deteksi formasi kelas 6 jadi, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi aku tidak tahu apakah formasi itu kelas 6 atau kelas 7. Yah, selama formasi itu tidak bisa menunjukkan usiaku yang sebenarnya, aku tidak akan ditolak karena kultivasiku disembunyikan oleh sistem. Dia berada di tengah antriannya sementara di depannya ada iblis kurus dengan aura yang agak suram, dan di belakangnya ada iblis berambut singa. Tidak seorang pun tampak tertarik untuk berbicara dengan siapapun, tetapi mereka semua diam-diam memperhatikan siapapun yang melewati penghalang itu dengan mata tajam. Semua orang tahu ini hanyalah ujian pertama dan tidak terlalu penting, persaingan yang sebenarnya akan dimulai di sisi lain. Segera, giliran es, dan lega rasanya penghalang itu membiarkannya lewat seperti iblis lainnya tanpa menarik perhatian. Namun, ketika dia muncul di samping, dia terkejut ketika dia melihat penghalang tembus pandang abu-abu 100 meter jauhnya. Di ujung penghalang ini, dia bisa melihat gerbang iblis besar yang terbuka lebar, tetapi kabut menutupi bagian dalamnya. Seperti semua orang, dia tidak berani mendekati penghalang dan berdiri di samping untuk menunggu ujian ini berakhir. Sampai sekarang, tidak ada iblis yang gagal, dan itu wajar saja karena setiap iblis di sini berasal dari suku iblis terkemuka, dan jika mereka berani melakukan trik apapun dan mengetahuinya, mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik dari lembaga tersebut maupun keluarga mereka. Seluruh proses memakan waktu setengah jam, dan semua orang melewati penghalang kualifikasi. Ketika iblis terakhir memasuki penghalang tersebut tiba-tiba memudar dan memperlihatkan sisi lainnya lagi. Lembaga iblis kerajaan atau bahkan lembaga iblis lainnya tidak menghentikan penonton manapun selama mereka tidak ikut campur dalam proses tersebut. Itu juga merupakan kesempatan untuk memamerkan bakat mereka dan menyebarkan ketenaran mereka ke seluruh negeri. Harvey menatap penghalang tembus pandang itu dan bergumam dengan ekspresi muram, disinilah persaingan yang sebenarnya akan dimulai. Finlay mengejek dengan dingin, aku ingat dengan jelas, kau butuh waktu 2 tahun untuk lulus ujian kedua. Harvey sama sekali tidak gugup dan hanya mencibir, dan kau berada tepat di sampingku, apa kau lupa? Finlay hanya menggerutu tetapi tidak membalas karena itu memang benar. Ia dan Harvey berasal dari generasi yang sama dengan Archie dan Lucas, dan tidak seperti mereka,
keduanya selalu bersaing satu sama lain dan saling bersitegang seperti saingan. Sebagai perbandingan, kehidupan Archie sangat damai karena bakatnya yang luar biasa. Jika ia benar-benar tidak berpura-pura bodoh, saingannya yang sebenarnya adalah Daniel dari keluarga utama yang memasuki lembaga itu 1 dekade lalu, dan sekarang ia seharusnya menjadi siswa kelas 2. Tetapi Harvey tahu jika Archie benar-benar mencoba bersaing dengan Daniel maka bukan Lucas tetapi Daniel yang akan menargetkannya, dan itu akan menjadi bencana baginya. Sekarang, karena Daniel sudah jauh di depan, keluarga utama tidak akan merasakan ancaman apapun, setidaknya dia berharap demikian. Meskipun demikian, dia tidak akan membiarkan bakat putranya ditekan lagi bahkan jika dia harus berselisih dengan kepala keluarga utama saat ini. Oh, kukira aku sudah mengenal orang-orang ini sebelumnya. Pada saat ini, sebuah suara riang terdengar dari belakang. Harvey dan Finlay merasa suara ini familiar dan melihat ke arah ini dan melihat sekelompok 8 iblis datang ke arah mereka. Aura mereka tidak sedikit di bawah mereka yang berarti mereka semua adalah adipati iblis seperti mereka. 2 dari mereka dari suku iblis agung berapi-api. 2 dari suku iblis agung kayu beracun. 4 dari suku iblis agung mimpi buruk. Semuanya adalah keturunan dari adipati iblis agung atau kerabat seperti Harvey dan Finlay. Suku iblis agung kayu beracun memiliki sejarah terpendek di antara 4 suku setingkat adipati agung sementara suku iblis agung mimpi buruk berada pada level yang sama dengan suku iblis agung kehidupan. Suku iblis agung berapi-api akan berada di posisi ketiga karena didirikan jauh setelah berdirinya Kekaisaran Iblis. Meskipun demikian, setiap suku memiliki kekuatan dan sifat khusus masing-masing. Setan kehidupan dan setan mimpi buruk memiliki hubungan yang bersahabat dan bahkan semacam mitra bisnis, sementara 2 lainnya tidak dekat dengan keduanya tetapi masih mempertahankan hubungan yang bersahabat. Setan yang memanggil Harvey dan Finlay juga merupakan setan mimpi buruk dengan tubuh kurus, namun tinggi 2,6, ia mengenakan pakaian hitam ketat sementara kulitnya pucat pasi dengan mata putih. Ia memasang senyum ramah, sama sekali berbeda dari identitas suku iblis agung yang paling kejam. Harvey menyapa karena ia mengenal setan mimpi buruk ini. Duke, aku tidak pernah menyangka ada anggota keluargamu yang ikut serta dalam ujian tahun ini. Duke terkekeh, mereka semua adalah teman lama dan rival serta lulusan dari institut yang sama. Ia menjawab, Runik Duke, kau juga tidak memberitahuku bahwa putramu akan berpartisipasi tahun ini, jadi kita bisa dibilang imbang. Pada saat ini, seorang iblis wanita berkulit zamrud yang cantik dengan tanduk antelop hitam terkekeh dingin dan melontarkan komentar mengejek, putramu cukup berkarakter, tidak seperti dirimu. Harvey menatap iblis wanita itu dengan dingin dan tanpa menahan diri bergumam, mulutmu masih sama beracunnya dengan Black Duke. Tapi putraku masih tidak semenarik sepupu kecilmu, Paul. Ekspresi Black Duke menjadi kaku ketika nama Paul disebutkan, ia seperti titik asam bagi suku iblis besar kayu beracun, dan tidak ada yang berani menyebutkannya di depan suku iblis besar kayu beracun kecuali mereka tidak memiliki status seperti Harvey. Baiklah, ronde kedua akan segera dimulai, berhentilah berdalih. Iblis api mengingatkan dengan tenang. 2 iblis dalam pakaian institut berdiri di depan penghalang tembus pandang abu-abu dan menatap iblis-iblis muda itu. Iblis berwajah perunggu gelap itu berkata, karena semua orang lulus ujian kualifikasi. Itu berarti semua orang berhak masuk ke institut. Namun, memenuhi syarat tidak berarti semua orang bisa masuk. Tanpa kekuatan dan kemampuan beradaptasi, mustahil untuk bergabung dengan Royal Demon Institute. Sekarang, kita akan menguji kekuatan kalian, baik fisik maupun mental, yang juga merupakan ujian kedua, ujian jalur iblis. Seperti yang bisa dilihat semua orang di penghalang di belakangku, itu adalah formasi yang disebut jalur iblis pemecah pikiran. Jika ada di antara kalian yang menganggap ujian ini tidak adil karena kalian seorang penggarap jiwa atau penggarap bela diri, maka kalian harus pergi sekarang dan selamatkan diri kalian dari penghinaan. Dia berkata dengan dingin, meskipun kita berbeda dalam jalur kultivasi jiwa dan bela diri, itu tidak berarti kau akan menangis tidak adil jika kondisinya tidak optimal untukmu. Jika seorang kultivator perkawinan yang kuat menghadapi musuh sementara kau hanya seorang kultivator jiwa yang lemah, apakah kau pikir dia akan mendengarkan kesulitanmu dan mengampunimu? Jawabannya adalah tidak. Di dunia ini, kau kuat atau lemah, dan begitulah cara dunia bekerja. Jika kau percaya ada keadilan di dunia ini, pergilah sekarang. Dia dengan dingin mengamati kerumunan, dan tidak ada yang berani berbicara.
Alih-alih merasa terhina atau marah, para iblis muda itu memiliki ekspresi tegas dan api menyala di mata mereka. Para penonton dengan latar belakang yang kuat juga mengangguk setelah mendengar pidato ini. Iblis ini tidak mengatakan sesuatu yang salah. Ujian ini sama-sama tidak adil bagi para kultivator jiwa dan perkawinan, tetapi jika kau bertahan, dan memiliki keinginan untuk mencapai puncak, kau akan lulus seperti para pendahulumu, atau kau bisa pulang seperti para pecundang itu. Dia berkata dengan mengancam, "Sekarang, mari kita mulai ujiannya. Aku akan menjelaskannya sekali saja, tidak lagi, jadi dengarkan baik-baik. Siapapun yang memasuki medan jalan iblis pemecah pikiran, yang panjangnya 500 meter, akan merasakan tekanan radiasi bela diri 1 titik secara fisik dan radiasi jiwa 1 titik secara mental. Jika tidak ada yang tahu apa itu radiasi bela diri dan radiasi jiwa, aku akan menjelaskannya secara umum. Kalian akan mempelajarinya lebih lanjut setelah memasuki lembaga ini. Radiasi jiwa dan radiasi perkawinan sebenarnya dibuat oleh kita para kultivator ketika kita memurnikan ki bela diri atau jiwa murni antara langit dan bumi. Jumlah kecil radiasi jiwa dan radiasi bela diri biasanya tidak berbahaya, dan alam dunia juga memurnikannya saat dilepaskan ke atmosfer. Namun, jika radiasi ini melewati ambang batas tertentu, misalnya, 1 titik di mana Anda dapat melihatnya dengan mata telanjang seperti di belakang saya, itu akan sangat berbahaya bagi para kultivator alam dasar. Jika kepadatannya meningkat hingga 10 titik, bahkan ahli alam nyata hanya akan bertahan selama sebulan di lingkungan seperti itu. Dan jangan pernah berpikir sedetik pun bahwa formasi khusus adalah satu-satunya cara untuk mengumpulkan radiasi ini karena lautan tak berujung dipenuhi dengan radiasi ini dan jumlah maksimum untuk catatan ini mencapai 19 titik. Bahkan radiasi di belakang Anda juga dikumpulkan dari wilayah lautan tak berujung. Jadi, saya sarankan Anda untuk menyerah jika Anda tidak percaya diri. Radiasi ini memiliki efek yang berbeda pada individu yang berbeda. Iblis itu memindai iblis-iblis muda itu. Mereka masih tidak takut. Dia tiba-tiba tersenyum, yang membuat semua orang merinding karena suatu alasan, sementara para senior yang menonton di belakang tersenyum kecut karena mereka semua berpikir, ini dia. P1 is visit N0 V1B in NT. Oh, saya lupa menyebutkan bahwa setiap 100 meter yang Anda lewati, kepadatan radiasi akan meningkat sebesar 1 poin, yang berarti jika Anda ingin lulus ujian, Anda harus melewati radiasi 5 titik. Terakhir, tidak ada harta eksternal yang diizinkan dalam ujian ini. Jika mendeteksi penggunaan, Anda akan dieliminasi dengan daftar hitam ujian masuk 50 tahun. Jadi, cobalah dengan risiko Anda sendiri. Sekarang, mari kita mulai ujiannya. Kalian bisa bergerak sesuka hati, tetapi ada juga batas waktu 6 jam. Di akhir batas waktu ini, siapapun yang masih belum melewati jalan iblis pemecah pikiran akan gagal tahun ini. Batas waktu 6 jam dimulai sekarang. Para iblis muda itu melihat ke arah penghalang abu-abu dengan sedikit ketakutan sekarang, karena ujian ini tidak semudah yang terlihat. Radiasi jiwa dan bela diri bersama-sama merupakan kombinasi yang mematikan, dan paparan radiasi ini untuk waktu yang lama sangatlah fatal, terutama ketika mencapai kepadatan 5 titik. Seseorang harus tahu bahwa kepadatan ki di sekitar mereka saat ini berada di antara 7 titik dan 8 titik, dan setiap titik merupakan lompatan besar tersendiri. Ketika kepadatan ki mencapai 10 titik atau lebih tinggi, ia berubah menjadi kabut tipis sementara awan ki terbentuk pada kepadatan ki 15 titik. Kepadatan ki ini tidak ada secara alami di dunia ini. Tetapi radiasi itu ada, dan tidak seperti ki, radiasi itu berbahaya dan fatal. Bagi para kultivator dan semua makhluk hidup, jika radiasi hadir di kedalaman bagian-bagian laut tak berujung suatu hari bergerak dan bergerak ke arah 10 benua, itu akan menjadi malapetaka bagi semua orang. Itulah mengapa memantau laut tak berujung sangat penting, terutama bagian-bagian yang terkena radiasi. Namun, dengan penghalang khusus dan ki murni, radiasi ini dapat diabaikan, tetapi hanya jika Anda memiliki persediaan ki yang tidak terbatas, atau saat radiasi menggerogoti ki, permainan berakhir. Bagaimanapun, iblis-iblis ini juga diperingatkan tentang radiasi ini, jadi mereka secara alami mengetahuinya, dan penggunaan harta karun juga tidak diizinkan. Adapun untuk melintasinya dengan cepat, itu bahkan lebih mustahil karena semakin padat radiasinya, semakin banyak ki yang dibutuhkan untuk melindunginya. Radiasi jiwa dan bela diri memiliki efek yang berbeda. Kecuali mereka berkultivasi di kedua jalur,
mereka akan efektif oleh salah satu radiasi ini. Sementara semua orang masih berpikir tentang bagaimana mereka harus melanjutkan, S menatap penghalang abu-abu itu dengan penuh minat. Tidak seperti semua orang, dia sama sekali tidak merasakan ancaman apapun dari kabut itu. Konsep radiasi perkawinan dan jiwa hanya diketahui oleh orang-orang seperti Paul dan negara iblis kerajaan. Namun, ketika S menemukan ingatan tentang radiasi, dia tertarik dan ingin melihat apakah ini dapat memengaruhinya atau tidak. Karena ki surgawi, hampir tidak ada ki yang dapat membuatnya menderita atau mengancamnya. Namun, radiasi ini tampaknya bukan salah satu dari hal-hal tersebut, setidaknya pada level 1 poin. Pada saat ini, seekor iblis dengan kulit pucat pasti bergerak dari kerumunan dengan wajah iblis yang tanpa emosi. Semua orang tahu bahwa itu adalah iblis dari keluarga Abu dari klan iblis mimpi buruk. Adipati Abu, yang sedang menonton, terkekeh bangga. Itu bocah nakalku. Kuharap dia tidak akan mempermalukanku dengan berjalan lebih dulu. Semua orang memutar mata mereka, dia jelas mengejek mereka. Karena klan iblis mimpi buruk pindah, bagaimana mungkin keturunan dari 3 klan iblis besar lainnya tetap berdiri? Semua orang tahu bahwa setiap tahun ujian masuk ini juga merupakan kompetisi diam-diam antara 4 klan iblis besar dan itu ditonton oleh semua orang. Meskipun sebagian besar iblis yang hadir adalah cabang dari 4 suku iblis besar ini, tidak ada yang memperhatikan mereka, karena mereka bukan dari klan yang dominan. Kecuali jika seorang jenius muncul di klan mereka yang dapat memasuki institut iblis kerajaan, tidak ada yang akan memperhatikan mereka. Meskipun cabang-cabang dari keempat suku iblis ini juga membina banyak bakat setiap tahun, sudah hampir 100 tahun sejak keturunan mereka berhasil lulus ujian masuk dan berhasil mendaftar di institut iblis kerajaan. Meskipun demikian, suku-suku ini masih datang setiap tahun dan meminta keturunan mereka yang luar biasa untuk mencoba sampai mereka melewati batas kualifikasi institut iblis kerajaan. Baru setelah itu mereka akan bergabung dengan 3 institut iblis lainnya. Seperti yang dipikirkan semua orang, 5 pemuda lagi pindah, dan mereka berasal dari klan iblis berapi-api, diikuti oleh 3 iblis kayu beracun dan 6 iblis mimpi buruk lagi. Lukas juga melanjutkan pada saat ini sambil melirik Archie dengan provokatif. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu mereka berdua mewakili klan mereka saat ini, dan persaingan atau dendam mereka tidak menjadi masalah. Mereka dapat menyelesaikan skor saat mereka memasuki institut, mereka akan memiliki 50 tahun. Tetapi saat ini, jika mereka mempermalukan klan mereka di depan klan cabang, itu tidak akan menguntungkan siapapun. S secara alami mengetahui hal ini dan tidak terlalu mempedulikannya. Dia memikirkan hal lain, haruskah aku menarik perhatian pada diriku sendiri atau tidak? Dia merenung dengan serius. Jika aku melakukannya, aku akan mendapatkan perhatian iblis tingkat tinggi, dan seseorang dengan otoritas yang cukup untuk mengetahui tentang perbendaharaan mungkin menganggapku sebagai murid pribadi. Tetapi ini juga bisa menarik perhatian kepala sekolah, yang tidak kuinginkan. Orang itu akan dengan mudah melihat penyamaranku dengan basis kultivasinya yang tinggi. Meskipun kepala Institut Iblis Kerajaan dikenal sebagai seorang petapa dan jarang muncul di muka umum, aku tidak mampu menarik perhatiannya tanpa harta penyamaran tingkat tinggi yang dapat menipu ahli alam kesadaran hukum sepenuhnya. Semua orang bergerak dari 4 klan iblis besar, kecuali Archie, yang masih melihat penghalang abu-abu. Finlay tidak bisa menahan tawa, sepertinya keponakan kecil itu masih memiliki sedikit keraguan. Aku ingin tahu apakah dia menipumu lagi kali ini. Harvey mendengus dingin, tetapi tidak menjawab dan menatap punggung putranya dengan percaya diri. Dia telah bersumpah tidak akan meragukan putranya lagi dan akan mendukungnya dengan cara apapun yang mungkin. Akhirnya, Archie bergerak sambil berjalan menuju penghalang abu-abu dengan ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya. Semua orang memandang keturunan dari 4 klan iblis besar dengan penuh minat. Mereka tahu pertunjukan akan segera dimulai. Tetapi klan cabang itu tidak ingin menjauh dari pusat perhatian. Jadi beberapa dari mereka yang sangat percaya diri juga bergerak maju sementara sebagian besar dari mereka memutuskan untuk menunggu dan mengamati. Masih ada batas waktu 6 jam, dan mereka juga tidak ingin memasuki pertarungan 4 klan iblis besar. Rekan-rekan, bagaimana kalau kita bertaruh siapa yang akan melewati penghalang ini terlebih dahulu? Pada saat ini, seorang iblis wanita berkulit zamrud dengan sosok yang menawan dan penampilan yang cantik terekspresikan dalam suaranya yang tajam. Dia adalah iblis kayu beracun.
Aku tidak tertarik memainkan permainan kecilmu. Pemuda iblis mimpi buruk dengan ekspresi dingin mencibir sebelum dia memasuki penghalang, dan iblis mimpi buruk lainnya mengikutinya. Heh, mainkan trik kotormu pada orang lain. Iblis berapi-api itu mencibir dengan jijik dan memasuki penghalang. Lukas bahkan tidak melihat dan memasuki penghalang dengan ekspresi acuh tak acuh. Iblis kayu beracun menyipitkan matanya ketika dia melihat tidak ada yang mengambil umpan dengan baik kecuali satu iblis yang menatapnya dengan senyum lembut. Itu Archie. Archie berkata sambil tersenyum, aku akan menerima taruhan itu jika kamu tidak takut. Semua orang memandang Archie seolah-olah dia orang bodoh. Karena semua orang tahu klan iblis kayu beracun terkenal dengan seni racun dan seni pesonanya. Mereka ditakuti oleh semua orang karena targetnya bahkan tidak akan tahu kapan mereka diracuni atau terpesona oleh mereka sampai semuanya terlambat. Jadi, tidak ada yang berani berbicara dengan mereka tanpa kewaspadaan, apalagi mendekati mereka. Namun, iblis jiwa kehidupan ini berbicara dengan iblis kayu beracun yang tampaknya ahli dalam seni pesona seolah-olah itu bukan apa-apa. Mereka semua mengira dia pasti idiot dengan kelemahan pada hal-hal yang indah. Hehe, sudah kubilang, putramu lebih menarik daripada dirimu. Duke Hitam terkikik ketika dia melihat Archie berani berbicara dengan putrinya. Harvey mengerutkan kening. Apa yang dilakukan bocah nakal ini? Mungkinkah mentalitasnya telah menurun karena pergi ke tempat kesenangan? Nama iblis wanita itu adalah Nancy, putri bungsu Duke Setan Hitam, dan dia sama beracun dan liciknya seperti ibunya. Nancy terkejut sesaat ketika mendengar Archie sebelum tersenyum menawan. Baiklah, dengan cara ini, akan lebih menyenangkan, kan? Sambil berbicara, dia sudah dekat dengan Archie dan hendak memegang tangannya. Semua orang mengira Archie setidaknya tidak akan membiarkannya menyentuhnya, tetapi yang mengejutkan mereka, Archie tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan dan membiarkannya memegang tangannya, yang membuat Nancy agak bingung. Apakah dia terbelakang? Pikirnya dengan tidak yakin. Yah, dia tidak sendirian dengan pikiran seperti itu. Hahaha, keponakan kecil itu benar-benar tahu bagaimana memperlakukan seorang wanita. Finlay tidak bisa menahan tawa keras, dan tekanan yang dirasakannya dari Archie tiba-tiba menghilang. Bocah itu benar-benar bodoh dan tidak menjadi bagian dari rencana sebelumnya, dan semua itu adalah Harvey. Dia percaya, bahkan Duke Api Gelap yang tanpa emosi dari klan iblis berapi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar, sepertinya dia sudah terpesona. Ash Duke mengangguk, tidak mengatakan apa-apa, dan hanya melirik Harvey dengan sedikit rasa kasihan. Harvey sekarang benar-benar khawatir. Archie menjawab sambil memegang tangan Nancy dengan kedua tangannya seolah-olah dia benar-benar tergila-gila padanya dan berkata, jika aku menang, kau harus menjadi pacarku, dan jika aku kalah, aku akan melakukan 3 hal untukmu tanpa ragu-ragu. Dua iblis kayu racun laki-laki lainnya juga merasa bahwa pria ini terbelakang, dan akan sangat menderita di tangan sepupu mereka. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi mereka tahu Nancy sangat ahli dalam seni pesona, dan dengan penampilannya yang cantik dan sosoknya yang menggoda, dia memiliki banyak pengagum, tetapi bahkan mereka tidak akan berani mendekatinya atau membiarkannya didekati seperti ini, takut tanpa sadar menjadi bonekanya, atau terkena racun. Nancy tersenyum menawan dan dengan cepat setuju, kakak, taruhannya dimulai. Sekarang aku pergi dulu, bisakah kau memberiku waktu setengah jam lebih awal, tolong. Dia tampak menyedihkan, tentu, aku tidak ingin kau mengatakan kepadaku, aku curang, jadi pergilah. Archie setuju tanpa berpikir seolah-olah dia akan melakukan apapun untuk Nancy. Black Duke, suruh putrimu menghentikan seni pesona itu, dan aku akan berutang budi padamu. Harvey menggertakkan giginya saat melihat Archie duduk sambil melambaikan tangan pada Nancy seperti orang bodoh. Dia tidak khawatir tentang penghinaan itu, tetapi khawatir Nancy mungkin telah melakukan sesuatu dengan pikirannya yang akan membahayakannya dalam radiasi. Dia tidak bisa ikut campur, atau Harvey akan masuk daftar hitam. Harvey tidak punya pilihan selain mencari Black Duke, yang dibencinya, tetapi dia tidak keberatan memiliki kebaikan padanya demi putranya. Namun, Black Duke tersenyum dingin dan menolak tanpa ragu, jangan khawatir, karena putramu naksir Nancy kecilku, dia tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Kita tidak seharusnya menekan perasaan anak-anak kita sebagai orang tua. Iblis kayu beracun lainnya di belakang Black Duke juga memiliki senyum dingin di wajah mereka. Karena Harvey berani menggunakan Paul untuk mengejek mereka,
mereka merasa sangat senang bahwa sekarang iblis kayu beracun memikat Archie. Dia benar, kamu seharusnya tidak ikut campur dalam hubungan cinta putramu. Finlay tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk membalas Harvey setelah apa yang telah dilakukannya dan Archie juga bersikap tidak sopan kepadanya sebelumnya, jadi dia ingin memberi pelajaran pada bocah nakal itu. Yang lainnya tetap diam. Pembuluh darah tebal muncul di dahi Harvey, dan dia benar-benar ingin menyerang Black Duke dan Finelli, tetapi dia tahu itu akan menjadi masalah jika dia melakukan sesuatu di wilayah lembaga iblis kerajaan. Banyak iblis muda memandang dengan jijik ke arah Archie yang duduk di luar penghalang dengan senyum lebar di wajahnya saat dia memperhatikan punggung Nancy dengan bunga di matanya. Bahkan kedua pengawas itu tidak repot-repot menyembunyikan penghinaan mereka. Di mata mereka, Archie sudah gagal dengan mentalitas seperti ini. Lucas juga tertawa dalam hati ketika melihat Archie dipesona oleh Nancy. Dia tidak menyangka akan semudah itu menyingkirkan Archie, dan dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Setengah jam berlalu dengan cepat. Pada saat ini, hampir 100 iblis berada di dalam formasi, dan di tempat nomor 1 adalah pemuda iblis mimpi buruk bernama Charles, putra Duke. Diikuti oleh iblis mimpi buruk lainnya, Bobby, dan kemudian putra Darkfire Duke, Hugo, Nancy, Lucas, dan iblis yang tersisa dari 4 klan iblis besar. Mereka berada di tanda 300 meter dan setengah jalan menuju 400 meter. Namun kecepatan mereka cukup lambat, dan mereka semua menyimpan ki mereka untuk tanda 500 meter. Itulah medan perang mereka yang sebenarnya. Pada saat ini, Archie, yang tidak membuat gerakan tiba-tiba berdiri dengan senyum di wajahnya. Banyak yang hanya meliriknya dan kemudian mengabaikannya. Mereka semua mengira dia akan mempermalukan dirinya sendiri ketika dia memasuki formasi dan segera disingkirkan. Tidak mungkin seseorang yang berada di bawah seni pesona dapat menahan radiasi jiwa. Harvey menatapnya dengan cemas dan ingin menyeretnya kembali, tetapi tetap berdiri dan membiarkannya tersingkir sendiri. Aku harus melatih ketabahan mentalnya tahun ini agar dia tidak gagal tahun depan. Pikirnya dan mulai membuat rencana. Pada saat ini, Archie menatap kedua pengawas dan bertanya dengan senyum sopan, apa rekor lulus ujian ini? Iblis berkulit perunggu gelap itu menjawab dengan dingin, cukup bagi orang sepertimu untuk tidak pernah bisa memecahkannya. Yang lain juga menyeringai meremehkan. Archie, di sisi lain, mengangkat bahunya. Kurasa kau benar. Selesai berkata, Archie tiba-tiba menyerbu ke dalam formasi dengan penghalang ki hijau pelindung di sekelilingnya. Iblis berkulit ungu itu terkekeh mengejek saat ini, dasar orang bodoh. Dia akan menghabiskan ki jiwanya bahkan sebelum mencapai radiasi 3 titik, dan sebentar lagi dia akan berteriak minta tolong. Tak lama kemudian, Archie melewati tanda 100 meter tanpa hambatan, dan kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Setidaknya dia akan gagal dengan bermartabat. Finlay terkekeh saat melihat serangan bunuh diri Archie. Tak seorang pun menganggapnya waras lagi. Namun, saat Archie melewati tanda 200 meter dalam semenit dan hampir mengejar kelompok di paling depan, ekspresi semua orang berubah.